Selamat pagi Papa Mama. Tadi Papa Mama hebat ya, Papa Mama yang luar biasa. Saya nostalgia ya ada di tempat ini karena 20 tahun yang lalu anak-anak saya bersekolah di tempat ini ya. Ketemu lagi teman lama Ibu Marlin ya. Ya, jadi tadi waktu datang ke tempat ini nostalgia 20 tahun yang lalu. Jadi Trimulya Hits itu 2020 lah ya, angkatan kedua kalau anak-anak saya tuh angkatan kedua. Dan saya sudah melihat banyak sekali perubahan, banyak sekali pertumbuhan yang positif ya di Trimulya ini, puji Tuhan. Dan sekarang kita bersama-sama akan belajar. Saya kembali ke tempat ini bukan sebagai orang tua tapi alumni yang berbagi untuk teman-teman di tempat ini. Papa Mama yang luar biasa, Papa Mama yang hebat. Saya berharap bisa, atau mungkin saya di pinggir aja ya supaya terlihat. Ya, berbicara tentang kesehatan mental itu ya. Terima kasih ya, biar Papa Mama lebih jelas ya. Berbicara tentang kesehatan mental ini adalah satu istilah yang seringkali kita dengarkan akhir-akhir ini ya. Tadi Miss Yovita mengatakan bahwa anak-anak remaja seringkali mengungkapkan, aduh saya kena mental. Kemudian, aduh saya depresi, saya stres. Saya punya satu anxiety katanya gitu ya. Nah, bagaimana orang tua bisa memaknai apakah yang anak maksudkan dengan kesehatan mental? Kita akan sama-sama belajar karena berdasarkan tema yang diberikan, kesehatan mental itu perlu dibangun dan perlu memiliki kesehatan mental yang baik. Untuk apa? Untuk anak-anak tuh bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dan disinilah bagaimana kita berperan sebagai orang tua dan sekolah untuk ikut serta di dalam membangun kesehatan mental anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Itu pergumulan anak-anak zaman sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Ini menurut ya definisi menurut undang-undang ya di nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental dikeluarkan oleh Republik Indonesia. Bagaimana kondisi seseorang itu bisa dapat berkembang secara fisik, kemudian secara pikiran, secara perasaan, sosial, dan spiritual. Nanti kita akan bahas ya aspek ini. Nah kemudian sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya. Orang anak dewasa atau anak-anak yang berkembang secara holistik Bapak Ibu. Ya, cuman bukan hanya fisiknya saja. Perkembangan fisik itu seringkali bisa kita lihat ya, karena ada pertumbuhan yang signifikan. Tapi bagaimana dengan perkembangan pikiran dan perasaan? Itu yang sulit untuk kita deteksi. Apakah mereka sudah bertumbuh? Apakah pertumbuhannya sudah sesuai dan lain sebagainya. Pertumbuhan sosial itu bisa kita lihat dari anak-anak yang mungkin dulunya sulit untuk bergaul, sekarang mulai membuka diri, sekarang mulai mengambil beberapa tanggung jawab, dipilih jadi leader, mereka mau bersedia dan lain sebagainya. Itu pertumbuhan sosial lebih banyak. Kemudian pertumbuhan spiritual itu yang seperti apa? Yaitu di gereja biasanya kita lihat ya, atau di rumah pada saat Papa Mama menerapkan saat teduh, doa bersama, itu kita bisa melihat ada pertumbuhan di bidang spiritual. Bagaimana hubungan dengan Tuhan. Nah kemudian kesehatan mental itu apalagi ya, bukan hanya berkembang tadi bertumbuh di fisik, pikiran, perasaan, sosial dan spiritual, tapi ada kesadaran individu itu menyadari kemampuan dirinya. Dia punya potensi apa di dalam dirinya. Itu adalah satu definisi di dalam area kesehatan mental. Bagaimana dia menyadari ada potensi loh ternyata di dalam diriku. Untuk apa? Untuk dapat mengatasi tekanan. Jadi setiap orang itu mestinya memiliki satu potensi. Untuk apa? Untuk mengatasi tekanan. Tapi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang potensinya itu terkubur, ada yang dia tahu punya potensi tapi tidak bisa mengeluarkannya, terkubur. Ada lagi orang yang tahu punya potensi dan dia bisa mengeluarkannya. Kemudian untuk apa lagi? Kemampuan itu untuk apa lagi? Untuk dapat bekerja secara produktif. Dia adalah orang yang bisa menghasilkan sesuatu. Orang-orang yang berdampak, anak-anak yang bisa produktif. Kemudian mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Bisa berdampak bagi sekelilingnya. Itu adalah definisi seseorang yang sehat mentalnya, sehat jiwanya. Coba bisa dicek Papa Mama saat ini apakah memiliki satu keadaan seperti ini. Kita bisa berkembang secara fisik,
kemudian pikiran, perasaan, sosial, dan spiritual. Kemudian papa mama menyadari tidak ada potensi di dalam dirinya, dan kita bisa pakai potensi itu untuk mengatasi tekanan. Pada saat ada konflik, papa mama bisa berkonflik dengan anggunli. Kalau misalkan bahasa sekarang tuh ya, bahasa ibu-ibu atau anak remaja sekarang ya, ada konflik tapi bisa mengatasi, bisa menghadapi konflik itu. Bukan kita dengan mekanisme kabur, flight atau freeze atau fight, tapi kita bisa menghadapi dengan baik dan bisa ada solusi. Kemudian menyadari nggak papa mama di dalam dirinya punya potensi untuk bisa bekerja, bisa menghasilkan, bisa produktif, bisa berkontribusi juga untuk lingkungan. Bagaimana kita bisa berdampak untuk komunitas kita, entah itu di gereja, entah itu komunitas di dalam sekolah, di parents community dan lain sebagainya. Kalau papa mama mendapati atau checklist poin-poin seperti yang tadi saya sebutkan, berarti papa mama dalam keadaan kondisi yang sehat mentalnya. Tapi kalau ada salah satu, salah dua, salah tiga, atau mungkin enam-enamnya kita tidak berikan checklist, berarti disitulah kita harus waspada, mungkin ada isu kesehatan mental. Bukan gangguan mental Bapak Ibu. Ya, isu kesehatan mental. Kalau itu dibiarkan terus, pada satu saat kita tidak bisa lagi menahannya, itu akan menjadi gangguan mental. Jadi kita menyadari kalau kita tidak punya hal-hal ini, dari yang 6 tadi disebutkan, kita misalkan ada 3 yang kita tidak miliki, itu hati-hati, mungkin sudah ada isu kesehatan mental. Ternyata tidak terlalu baik keadaan kita gitu ya, tidak baik-baik saja gitu ya. Seperti kesehatan mental itu kalau misalkan diibaratkan itu mirip dengan kesehatan fisik juga Bapak Ibu. Bisa drop, ya bisa sedang fit dan memang perlu dirawat. Kalau kesehatan fisik kita itu kita rawat dengan berolahraga, minum vitamin, kemudian kita banyak belajar, banyak baca buku, berkomunitas, berkomunikasi. Kesehatan mental juga perlu kita rawat. Untuk mengasihi diri, untuk mengelola emosi kita, mengenali apa yang terjadi. Kemudian kita belajar berkonflik dengan baik, belajar berkomunikasi dengan baik. Karena waktunya terbatas, jadi saya akan membatasi ya untuk kita belajar 2 hal hari ini. Semoga waktunya cukup ya untuk belajar hal-hal yang bisa kita terapkan di dalam konteks kita menjaga kesehatan mental anak kita. Nah, kemudian ada definisi, bisa tolong dibantu, kesehatan mental pada anak. Kalau yang tadi definisi secara umum ya, kesehatan mental secara umum. Sekarang pakar-pakar psikologi dan kesehatan mental anak mendefinisikan kesehatan mental pada setiap anak adalah pada saat anak bisa mencapai perkembangan emosional, kemudian memiliki keterampilan sosial yang sehat. Jadi perkembangan emosional itu kalau misalkan diberikan step-stepnya dari emosional bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Kedewasaannya atau perkembangan emosi bayi itu adalah semuanya minta dituruti. Semuanya berpusat kepada dirinya. Kemudian kanak-kanak senang apabila dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tapi dia mudah sekali bereaksi, mudah sekali bete kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kedewasaan rohani, tingkat kedewasaan rohani. Coba ya, walaupun kita di sini sudah dewasa, coba kita cek apakah kita masih ada di stage kedewasaan emosi yang mana? Apakah kanak-kanak, apakah bayi, remaja atau dewasa? Tingkat kedewasaan atau kematangan emosional remaja adalah sensitif kalau misalkan dikritik. Itu sensitif kalau dikritik. Berarti pada saat kita berkomunikasi, pada saat kita berkomunitas, kalau kita mendapatkan masukan dari teman kita mendapatkan masukan dari suami atau istri atau dari anak-anak, kalau kita mudah sensitif, mudah membentengi diri, ternyata emosional kita tuh masih ada di tahap remaja, belum dewasa. Walaupun secara usia kita sudah dewasa, sudah senior bahkan mungkin. Ada yang sudah usia 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Tapi pada saat dicek, itu ada alat ukurnya Bapak Ibu. Pada saat dicek, itu ternyata ada di tingkat remaja. Kalau kita mencapai tingkat emosional dewasa, kita bisa mengenali kekurangan diri, kita bisa mengelola titik kritis kita tahu apa yang menjadi keunggulan kita bisa menjadi orang yang mudah sekali meminta tolong.
Minta tolong buat kita tuh bukan sesuatu yang aduh nanti memalukan, nanti akan direndahkan, nanti akan dianggap gagal dan lain sebagainya. Tidak, itu tingkat dewasa. Saya tidak bisa menguraikan satu persatu, itu kurang lebih ya kesimpulan-kesimpulannya. Ada di stage mana nih Bapak Ibu saat ini? Apakah di bayi, di kanak-kanak, di remaja, atau di dewasa? Anak-anak walaupun usia masih kecil, mereka bisa mencapai tingkat kematangan emosional dewasa kalau mereka dilatih Bapak Ibu. Dan seringkali kita menemukan ya entah itu di sekolah, entah itu di komunitas atau di gereja, mereka tuh dewasa secara usia. Kemudian dewasa juga secara spiritual, tapi tidak secara emosi. Karena pertumbuhan atau perkembangan emosional itu memang harus disengajakan, harus diupayakan. Bukan berarti bahwa dewasa secara fisik, dewasa secara spiritual, kerohaniannya baik, tapi dia juga otomatis dewasa secara emosional. Itu tidak sesuatu yang otomatis bisa dicapai. Maka tidak aneh kalau kita menemukan berita-berita atau mungkin kita berhubungan dengan orang-orang yang toksik di gereja. Karena kita berpikir dia sudah rohani banget, dia pemimpin atau dia pemimpin sel grup, dia kakak rohani, mentor dan lain sebagainya. Tapi kok omongannya menyakiti, perilakunya menyakiti dan lain sebagainya. Itu adalah fenomena yang biasa. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya, karena kedewasaan spiritual itu tidak menjamin seseorang memiliki kedewasaan emosional. Itu satu fakta yang kita memang harus tahu. Kemudian anak-anak itu pada saat dia diberitahu atau dia mendapatkan satu istilahnya keadaan dia sehat mentalnya adalah bukan sekedar dia tidak memiliki gangguan mental, tapi dia punya coping, dia punya kemampuan. Dia sadar kemampuan dirinya dan dia bisa gunakan untuk apa? Menyelesaikan masalah. Itu anak yang sehat mentalnya. Yuk sambil dicerna dan sambil lihat apakah tanda-tanda ini ada pada anak-anak kita. Kemudian kualitas hidupnya juga bisa positif dan dapat berfungsi dengan baik. Baik itu di rumah, di sekolah, dan di komunitas. Itu adalah definisi anak yang sehat secara mental. Dia berkembang secara emosional, keterampilan sosial juga baik, kemudian dia juga bisa memecahkan masalah. Kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, kemudian dia memiliki kualitas hidup yang baik di rumah, di sekolah, di komunitas. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Next slide-nya. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa pertumbuhan manusia itu adalah bukan hanya fisiknya saja, ya, tapi spiritual juga dia harus bertumbuh, secara sosial harus bertumbuh, dan jiwa pun harus bertumbuh. Nah, jiwa ini kurang mendapatkan perhatian sampai tiba-tiba pandemi datang tahun 2020 dan disitulah mulai muncul isu-isu kesehatan mental. Karena kita sangat-sangat terdampak, ya, depresi, stres, sampai PGI, Persatuan Gereja Indonesia mengeluarkan survei dan mendapati untuk intern warga gereja itu sekitar 40% mengalami stres dari tingkat yang ringan, sedang, sampai butuh penanganan serius. Begitu tinggi, begitu melonjak isu kesehatan mental di tahun 2020. Lukas 2 ayat 52 mengatakan Yesus semakin bertambah besar. Bertambah hikmatnya, hikmat itu kognitif ya, jiwa. Hikmat, pikiran, perasaan, kehendak itu di jiwa. Kemudian bertambah besar tubuhnya, itu fisiknya, dan makin dikasih oleh Allah. Bagaimana Yesus itu bisa memiliki hubungan dengan Allah, spiritualnya, bisa berkomunikasi dengan Allah, rohnya, itu dewasa, dan juga dia semakin dikasih oleh manusia, aspek sosialnya. Nah inilah kita semua. Manusia terdiri dari 4 aspek, maka dari itu setiap aspek ini perlu diusahakan perkembangannya, pertumbuhannya semakin dewasa. Kita tidak bisa hanya mengedepankan aspek fisik, makanan bergizi, vitamin, kemudian stimulasi untuk dia bisa motoriknya bergerak ya baik, motorik kasar, motorik halus, kemudian sosialnya. Ikut dalam komunitas, berbagai macam perkumpulan, ikut dalam leadership spiritual gereja. Tapi kita tidak juga memperhatikan aspek jiwa. Itu akan menjadi sesuatu yang timpang Bapak Ibu.
Ya, ini seimbang. Ya, makanya kita sering melihat anak-anak kenapa dia pintar? Anak-anak dia rohani, dia juga disenangi oleh teman-temannya. Tapi kenapa ya dia tidak bisa mengelola emosinya? Dia menjadi anak yang mudah terpacu untuk dia bersaing dengan temannya, harus mendapatkan prestasi, harus juara dan lain sebagainya. Kalau dia tidak di ranking 1, itu menjadi masalah untuk anak ini. Karena area jiwanya kurang mendapatkan perhatian. Nah, mulai dari titik ini, saya berharap Bapak Ibu punya pemahaman yang sama ya untuk kita melanjutkan. Jadi kenapa kesehatan mental penting? Karena firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu, Lukas 2 ayat 52. Dan kemudian juga ya kesehatan mental itu juga tadi didefinisikan seperti itu. Bagaimana seorang anak bisa coping, bisa menyelesaikan masalah, kemudian dia bisa berdampak dan dia bisa produktif. Jadi perhatian yang sekolah Trimulya hari ini angkat, tema hari ini adalah tepat sekali untuk kita memperhatikan kesehatan mental health. Dan dari mana anak-anak itu bisa mendapatkan contoh atau teladan dari siapa? Contoh dan teladan dari orang tuanya ternyata ya. Parent-child connection is the most powerful mental health intervention known to mankind. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak itu adalah satu intervensi bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan anak. Itu adalah satu intervensi yang paling efektif, yang paling powerful. Jadi papa mama di tempat ini harus memperhatikan bahwa interaksi mereka dengan kita, hubungan mereka dengan kita adalah ya pengaruhnya itu sangat besar terhadap kesehatan mental anak-anak kita. Kemudian selain dari orang tua, dari mana lagi mereka mendapatkan pendidikan atau sarana untuk mengembangkan kesehatan mental? Dari sekolah ternyata, dari gereja juga. Jadi ada 3 hal yang harus bekerja sama untuk memberikan kesehatan mental yang baik untuk anak-anak kita. Rumah sudah tentu, pasti. Intervensi terbesar dari anak-anak, dari orang tua, dari rumah. Kemudian sekolah itu juga tempat sebagian besar anak-anak kita ya menghabiskan waktunya setiap hari di sekolah, kemudian di gereja. Saya akan menjelaskan bagaimana tantangan untuk orang tua, untuk sekolah dan gereja. Untuk di area memberikan pendidikan yang nantinya berdampak kepada kesehatan mental anak-anak yang meningkat. Adanya stigma Bapak Ibu. Stigma bahwa seseorang yang memiliki isu kesehatan mental itu adalah seseorang yang harus disingkirkan. Itu adalah seseorang yang tanda kutip kita judgment. Itu adalah seseorang yang tidak berguna, tidak punya masa depan dan lain sebagainya. Nah, stigma ini harus dipatahkan Bapak Ibu. Isu kesehatan mental tadi kan bukan gangguan mental ya. Isu kesehatan mental tidak sama dengan gangguan mental. Itu adalah gejala-gejala yang kalau nantinya dibiarkan sekian tahun, sekian lama, maka bisa menjadi gangguan mental yang serius. Melumpuhkan produktivitas kita, melumpuhkan bagaimana kita bisa berhubungan, relasi kita lumpuh. Tapi kalau misalkan kita hanya sadar ini menjadi masalah di kesehatan mental saya, tidak apa-apa Bapak Ibu untuk mencari bantuan profesional. Konselor di sekolah, konselor profesional, psikolog dan juga psikiater, tidak masalah. Bahkan makin zaman seperti sekarang, saya banyak menemukan orang tua yang membawa anak-anaknya ke konseling atau ke seorang psikolog untuk mengefektifkan, untuk mengoptimalkan apa yang anaknya punya, untuk cari tahu apa sih potensi anak, bagaimana dia bisa cocok di dalam satu kondisi, dan bagaimana orang tua harus berkomunikasi dengan anaknya. Jadi tidak masalah. Ya, kalau kita mendengar ada anak yang dibawa ke psikolog, dibawa ke psikiater, dibawa ke konselor, itu bukan menjadi masalah. Ya, nah, kemudian sekolah juga memiliki tantangan bagaimana harus ya memberikan atau istilahnya memastikan semua yang terlibat di dalam proses belajar mengajar itu memiliki kesehatan mental yang baik. Atau juga menyediakan fasilitas untuk anaknya bisa dilayani kalau memiliki isu kesehatan mental.
Gereja juga memiliki pengaruh bagaimana gereja menyediakan tenaga-tenaga untuk melayani isu-isu kesehatan mental. Kemudian bagaimana gereja juga melayani untuk anak-anak yang kritis. Anak-anak yang mungkin dia hanya bisa bercerita kepada guru-guru di sekolah minggunya. Tapi saya tidak membahas area gereja, saya membahas area sekolah dan rumah. Kemudian rumah, bagaimana kita memastikan kita adalah orang dewasa yang bisa memberikan pengaruh yang baik. Pengaruh bagaimana coping, pengaruh bagaimana memproses emosi yang baik kepada anak-anak kita. Atau mungkin kita adalah orang dewasa yang membesarkan anak-anak kita, tapi kita belum beres dengan semua luka dan trauma kita. Itu akan berdampak Bapak Ibu. Ada orang tua yang cemas, itu akan kecemasan orang tua itu akan diserap oleh anaknya. Kemudian perfeksionisnya orang tua itu kalau tidak dikelola tanpa sadar, anaknya itu akan menyerap Bapak Ibu. Karena anak itu belajar pertama kali dari orang tuanya. Coba kita kenali diri kita sendiri. Apakah kita masih menyimpan semua bagasi-bagasi emosional kita? Bagasi emosional adalah tas atau kompartemen yang kita bawa kemana-mana dan tanpa sadar itu isinya adalah kepahitan kita, kegagalan kita. Kita pernah ditolak, kita pernah kehilangan rasa sedih, kita grieving yang belum diproses, kemudian kita merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Itu belum diselesaikan, itu kita bawa kemana-mana, membuat kita letih dan lelah Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mendidik anak, semua muncul ke-trigger. Mendidik anak itu punya tantangannya sendiri. Punya satu, istilahnya capeknya sendiri. Menguras begitu tenaga dan pikiran, bukan hanya beres ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih makanan, minuman, kemudian kasih tempat tinggal, kasih baju, pakaian yang baik, kasih sekolah yang luar biasa, selesai. Tidak, harus ada bonding, harus ada komunikasi dengan anak-anak. Kalau kita masih membawa semua luka kita, itu akan mempengaruhi proses parenting kita kepada anak-anak. Jadi di sini penting sekali ya, bagaimana kita berpengaruh, sekolah berpengaruh dan lain sebagainya. Dan kita hidup ternyata di zaman yang tidak mudah Bapak Ibu. Bisa dikatakan tahun-tahun setelah pandemi itu adalah tahun-tahun kita hidup di VUCA world. Volatility, kemudian uncertainty, complexity, ambigu. Ya, jadi itu adalah satu keadaan yang volatile itu berubah tiba-tiba. Naik turun, nanti bisa eksplosif, bisa meledak. Kemudian kita juga sulit memprediksi keadaan di masa depan. Suhu politik, kemudian ada lagi berita-berita dari BMKG tentang megatrust dan lain sebagainya. Itu nggak bisa diprediksi nanti. Anak-anak saya juga sudah mulai aware. Kami suami istri itu pelayanan dan sering harus keluar pulau. Mereka warning Bapak Ibu, anak-anak saya ya, tiga-tiganya warning. Kalau kita cerita kami mau kemana, mereka sudah tampak kekhawatiran. Mah jangan ke sana, jangan ke sini karena ada megatrust. Nah kita kan berpikir masakan dengan isu ini kita tidak berbuat apa-apa atau kita tidak beraktivitas kan sulit juga gitu ya. Tapi mereka sudah punya satu kekhawatiran terhadap papa mamanya Bapak Ibu. Nah ini bisa berdampak kalau anak-anak yang cemasnya bukan hanya sekedar cemas, tapi nanti cemas itu semakin besar dan mereka dikuasai oleh kecemasannya, itu nanti akan berdampak kepada mereka belajar pada saat nanti mereka istilahnya menghadapi kehidupan sehari-hari, itu akan berdampak. Makanya saya mulai menangkap kecemasan anak-anak saya dan saya mulai komunikasikan dengan mereka. Oke, kamu cemas, thank you ya. Apa yang seharusnya papa mama lakukan? Kita jadi membuka ruang diskusi untuk anak-anak. Itu nanti akan belajar di regulasi emosi ya. Nah, tantangan semakin besar kemudian tidak jelas berbagai macam hal. Ya, suhu politik sekarang juga kan orang-orang mau berinvestasi, orang-orang mau lakukan sesuatu juga bingung. Ini nantinya gimana nih, ada perubahan tidak dan lain sebagainya. Itu adalah dunia yang membuat orang tua juga tidak baik-baik saja. Orang tua menjadi stres atau bahkan depresi karena kita hidup di zaman yang tidak mudah. Kenali akarnya Bapak Ibu. Misalkan kalau tadi ditanya oleh Miss Yovita ya, gimana kabarnya? Pasti semua baik-baik saja. Padahal ternyata
Di dalam hati semua orang tua yang datang ke sini mungkin tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi apakah kita bisa speak up tentang keadaan kita? Misalkan kita ketemu sama sesama orang tua di kantin. Gimana, apa kabarnya? Oke, baik, luar biasa. Atau mungkin kita terbiasa tidak mendengar. Aduh, aku lagi kesel nih, aku lagi marah, aku lagi bete. Adakah yang terbiasa mendengarkan curhat, mengungkapkan emosi yang sesungguhnya sedang dialami? Mungkin jarang ya. Semuanya baik-baik saja. Nah, itu adalah mungkin ya cara kita dibesarkan dengan cara seperti itu. Makanya kita juga menuntut anak-anak kita dalam keadaan baik-baik saja. Bangun tidur tuh mereka udah harus happy. Bangun tidur tuh mereka udah harus siap ke sekolah. Gak boleh lelet, gak boleh masih ngantuk, gak boleh merasakan gak nyaman, gak bisa. Karena semuanya harus baik-baik saja. Nanti diantar ke sekolah juga harus tersenyum, harus bye-bye-nya juga sukacita. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak seperti biasanya, kita akan menjadi orang tua yang menuntut. Cemas berlebihan. Mungkin kita juga menginterogasi anak kita juga. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Tanpa kita mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dia alami dan sedang dia rasakan. Nah, ini dunia VUCA World ini mempengaruhi respon kita menjadi orang tua yang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kenali ya, ada apa sih yang membuat kita ternyata hilang damai sejahtera dan lain sebagainya. Nah, stres nanti itu kalau misalkan dikembangkan itu jadi ada 2 stres dalam kehidupan. VUCA World itu membawa kita masuk ke dalam dunia yang stres. Tapi ada stres, eustress itu yang mendatangkan kebaikan dan juga ada stres yang tidak baik. Bapak Ibu ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita perlu yang namanya mengalami stres atau tekanan. Karena di satu sisi ada stres yang membuat kita, tekanan membuat kita berbuat lebih baik, mempersiapkan diri lebih baik dan berdampak positif bagi karakter, kepribadian dan kehidupan. Saya banyak mendengarkan curhat dari orang tua zaman sekarang, guru-guru zaman now, bahwa anak-anak sekarang kurang mendapatkan stres. Jadi mereka menjadi anak yang lembek, katanya seperti itu ya. Nah, saya berbicara dengan papa mama ya. Kita bisa memberikan waktu untuk anak-anak mengalami tekanan, Bapak Ibu. Karena tekanan itu diperlukan untuk adanya satu daya juang, adanya satu daya tahan. Nah, pada saat saya diminta Misanti untuk menyampaikan materi seperti ini materi yang sering kali saya sampaikan di kelas-kelas, seminar, dan lain sebagainya. Tapi setiap kali saya mempersiapkan materi, saya minta detailnya dan saya rubah lagi semua materinya, layoutnya, PowerPoint dan lain sebagainya. Di situ saya merasa stres, Bapak Ibu. Nanti pikiran saya tuh nanti sesuai tidak, nanti cukup nggak waktunya, nanti bagaimana penerimaan orang tua dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa jawab, gitu ya. Nah, rasa seperti itu, tekanan yang seperti itu membuat saya mempersiapkan diri lebih baik, Bapak Ibu. Jadi kita kadangkala kita memang perlu stres untuk kita lebih baik. Jadi saya keluar dari zona nyaman saya. Yang tadinya mungkin kalau saya tidak mempersiapkan dengan baik, saya tidak rubah PowerPoint saya, pakai aja ya, cuplik-cuplik dari mana-mana gitu yang lalu-lalu dan menjadi belang bentong Bapak Ibu nantinya ya. Saya ambil aja gitu. Kemudian mungkin ada catatan kakinya, mungkin judul-judul yang saya pernah pakai di seminar-seminar yang lalu. Mungkin bisa seperti itu, tapi karena ada rasa ya, ada tekanan untuk saya memberikan yang terbaik. Walaupun Misanti nggak ngomong, Bu harus begini, harus begitu ya, Bu harus memukau apa gitu, tidak. Tapi saya mungkin memberikan diri saya ruang untuk terus bertumbuh. Dan saya menerima stres itu untuk kebaikan saya. Anak-anak perlu diizinkan Bapak Ibu mengalami kegagalan. Bukan kita membiarkan atau mendorong mereka untuk gagal. Misalnya, mereka mengerjakan tugas tapi mereka lupa dibawa ke sekolah. Kita sebagai orang tua mengajarkan kepada mereka bagaimana konsekuensi kalau mereka lupa bawa ke sekolah. Mungkin sekolah-sekolah sudah menerapkan ya. Ada hal-hal yang boleh diantarkan, ada hal-hal yang tidak boleh diantarkan. Itu adalah untuk menimbulkan daya juang, memberikan tekanan kepada anak. Nah, tapi ada yang kedua, di stres. Kalau misalkan stres itu semakin besar dan semakin menumpuk tanpa kita kelola
stresnya itu sudah bertahun-tahun, mungkin menumpuk tanpa kita kelola, tidak ada jalan keluarnya, maka kemampuan untuk memanage itu jadi berkurang. Dan kita mulai merasa itu sebagai penderitaan, sebagai gangguan relasi, menghambat fungsi, menghambat produktivitas kita. Kemudian ada mulai gangguan kecemasan, depresi, gangguan kejiwaan lain. Nah, itu bisa dirasakan Bapak Ibu. Apakah tekanan yang Bapak Ibu hadapi sekarang membuat Bapak Ibu keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi lebih baik, atau ternyata membuat Bapak Ibu jadi cemas, kemudian jadi overthinking, tidak bisa produktif. Nah, disitulah Bapak Ibu memerlukan bantuan. Kalau keadaan kita baik-baik saja, kita memiliki kesehatan mental yang baik, maka stres itu akan menjadi stres yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita kurang merawat diri itu bukan karena dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, di spa gitu, bukan ya. Merawat kesehatan jiwa kita lupa untuk kita punya me time, kita lakukan hobi kita punya relasi dengan teman-teman baik, relasi dengan orang tua, kita lupa sekian lama karena kesibukan mengurus anak, maka itu bisa menjadi stres, tekanan yang tidak baik, di-stres namanya. Maka dari itu perlu sekali kita menjaga kesehatan mental keluarga. Kita perlu tahu yang namanya manajemen stres. Bagaimana skillnya untuk meregulasi stres yang dialami. Kemudian kita juga perlu belajar skill yang baru, skill parenting dan life skill. Gimana pola asuh yang baik dalam keluarga. Dan kemudian juga kita memiliki satu skill keterampilan hidup yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Skill keterampilan hidup itu adalah bertahan pada saat ada konflik Bapak Ibu. Menyelesaikan konflik, nah itu salah satunya. Bukan, keterampilan hidup itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengolah makanan, bagaimana membereskan tempat tidur, bagaimana mencuci baju dan lain sebagainya. Itu baik untuk diajarkan, tapi zaman sudah berubah Bapak Ibu. Ya, zaman sudah berubah. Kita perlu mendengar dari sudut pikir, sudut pandang anak-anak kita. Banyak anak-anak remaja yang diminta untuk membereskan tempat tidurnya, tapi menolak kan? Buat apa Ma? Nanti juga aku tidur lagi di situ, aku rebahan di situ, nanti aku ngerjain tugas juga di situ. Buat apa diberesin selimutnya? Nanti aku masuk lagi ke dalam selimut itu, karena memang iya, itu menjadi tempat nyamannya dia kan? Kaum rebahan namanya kan? Apa-apa di tempat tidur, makan di tempat tidur. Buat apa Ma diberesin? Masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita melihat point of view dari anak remaja kita. Seringkali itu jadi topik hangat setiap pagi untuk bertengkar. Nggak pernah terselesaikan sampai saat ini Bapak Ibu. Beresin nggak? Nggak. Beresin nggak? Nggak gitu ya, terus menerus. Kemudian anak-anak juga untuk apa bisa masak? Kata anak-anak, sekarang tinggal pakai aplikasi Gojek, GoFood, selesai. Mungkin itu pun jadi alasan kita mendebat mertua kita kan? Nggak usah pinter masak Ma, GoFood, Gojek. Ya, selesai. Nah, anak-anak pun berpikir seperti itu, sesimpel itu Bapak Ibu. Untuk apa bisa cuci baju? Untuk apa belajar mesin cuci dan lain sebagainya? Laundry kiloan banyak di mana-mana. Itu anak-anak yang orang tua yang punya anak-anak ngekos, itu ributnya pasti di area itu. Kenapa nggak cuci sendiri? Kenapa nggak beresin tempat tidur? Kenapa nggak masak sendiri? Mungkin mereka perlu diberikan satu ruang untuk diskusi. Bukan tentang harus, tapi mungkin mereka harus diberikan penjelasan untuk apa mereka kuasai. Mungkin masak makanan sendiri lebih sehat. Mungkin mencuci baju sendiri lebih apa? Lebih irit. Atau mungkin dia bisa lebih menjaga bajunya untuk tahan lebih lama. Atau membereskan tempat tidur untuk kerapian, kebersihan dirinya. Bukan semua numpuk semua, bekas makanan ya, bekas ngemil di situ, nanti makan siang, makan malam, sampai besoknya masih di situ. Nah, kalau anak remaja diberikan satu keterampilan untuk mengelola konflik dan berdiskusi dengan kita, maka mereka akan memiliki tadi cara untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bukan selesai dengan pokoknya, harusnya, kata mama, kata papa. Ya, jadi kita harus memberikan keterampilan hidup bagaimana mereka menguasai ada apa alasan dibalik apa yang harus mereka lakukan. Bukan hanya mereka lakukan tapi tanpa mengetahui alasannya. Nah, kemudian kita juga untuk menjaga kesehatan mental berkonsultasi dengan profesional.
Ya, bersyukur di sekolah ini ada tenaga-tenaga profesional, ya BK, konselor yang memang tersedia untuk melayani anak-anak bapak dan ibu. Nah, anak-anak belajar tadi ya istilahnya dari orang tuanya. Ya, bagaimana menjaga kesehatan mental. Anak-anak hanya bisa melihat dari bagaimana orang tuanya berinteraksi di dunia yang tidak baik-baik saja. Apa yang kita katakan kepada anak-anak ternyata itu akan menjadi inner voice yang akan terngiang-ngiang terus Bapak Ibu. Kalau kita katakan jangan begini, jangan begitu, kamu tuh harusnya kata papa, kata mama, ya, dan selalu menyerang pribadinya, kamu tuh begini, kamu tuh tidak bisa diajak ngobrol, kamu tuh tidak bisa berubah, kamu tidak ada harapan, kamu itu memang malas, kamu itu memang istilahnya tidak bisa diandalkan. Nah, itu akan menjadi inner voice dan lama-kelamaan akan menjadi core belief-nya Bapak Ibu. Akan menjadi sesuatu yang dipercaya sebagai kebenaran oleh anak-anak kita. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana kita mengajarkan cara coping, cara regulasi emosi dengan baik. Kalau kita nggak tahu caranya, belajar Bapak Ibu. Saya melayani anak-anak di sekolah minggu, di kebaktian anak. Dan hingga saat ini, ya saya pikir ini zaman itu sudah berubah. Tapi saya masih menemukan anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan di rumahnya. Jadi ada satu anak pada saat itu dia tidak mau duduk beribadah bersama anak-anak lain. Saya panggil ke ada satu meja di sudut gitu ya untuk multimedia. Saya ngobrol dengan anak itu. Saya minta dia untuk menggambar. Dan apa yang dia gambar? Ikat pinggang Bapak Ibu. Oke, ikat pinggang. Saya mencoba berpikir positif. Oke, kamu baru punya ikat pinggang. Ikat pinggangnya ini dibeliin siapa? Warnanya apa? Enggak. Ini papa. Ikat pinggang papa. Oh oke, ikat pinggang papa. Oh berarti kamu ada apa dengan ikat pinggang itu? Coba ceritakan. Kalau saya nangis, kalau saya bandel, papa itu pukul saya dengan ikat pinggang. Itu baru-baru terjadi Bapak Ibu. Dan di generasi yang mungkin usia orang tuanya adalah sekitar usia Bapak Ibu. Saya pikir itu terjadinya di masa saya. Generasi tahun 70-an Bapak Ibu. Yang lahir tahun 70-an. Ternyata yang lahir tahun 90-an pun masih melakukan hal itu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak memiliki skill untuk regulasi emosi. Skill untuk coping. Mekanismenya nggak ada Bapak Ibu. Pada saat ada masalah mereka nggak bisa menghadapi. Dan anak-anak sangat terdampak. Bagaimana papa mamanya berinteraksi, berregulasi di keadaan yang dunia yang tidak baik-baik saja. Dan muncul ketakutan di dalam diri anak-anak sekarang adalah apa? Masalah emosional yang mereka pendam. Karena mereka menyerap masalah emosional dari orang tuanya. Itu turun-menurun Bapak Ibu. Itu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Mengapa bisa demikian? Karena apa yang anak-anak lakukan itu bergantung dari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan itu dimulai dari situasi yang mereka hadapi Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan itu mengatakan hendaklah dalam hidupmu tuh kamu selalu mengalami pembaharuan budi. Roma 12 ayat yang kedua. Pembaharuan budi. Makanya itu ada satu pembaharuan pola pikir yang tidak boleh terhenti Bapak Ibu. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita tahu belajar itu adalah pembaharuan budi. Ya. Roma itu ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Dia mengalami, dia tahu bahwa saya tuh harus berubah cara pikir saya. Dia dulunya adalah seorang ahli Taurat, tapi pada saat dia bertemu dengan pribadi Yesus, dia bisa mengalami kasih yang luar biasa. Cara seorang ahli Taurat dibesarkan itu berbeda Bapak Ibu dengan cara seseorang yang hidup dengan kasih karunia. Ahli Taurat itu harus menyelesaikan atau melakukan semua ketentuan hukum Taurat, baru dia bisa diselamatkan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia bingung. Hanya terima kasih karunia, hanya menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan, anugerah yang Yesus tawarkan, saya bisa diselamatkan, tidak masuk akal Bapak Ibu. Makanya Paulus berproses merubah pola pikirnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini pun sedang berproses. Ya 3 minggu di tempat ini berproses mengubah pola pikir.
mencapai yang namanya pembaharuan budi. Melakukan pembaharuan budi. Semakin baik, kalau dulu nggak tahu, hari ini lebih baik. Nanti tahun depan lebih baik lagi daripada hari ini. Dan orang tua yang mau belajar yang lebih baik itu adalah orang tua yang anak-anak butuhkan. Bukan orang tua yang sempurna, segala tahu, segala bisa, tapi tidak mau menjadi orang tua yang lebih baik. Ada bedanya ya. Orang tua yang sempurna itu dari luar tuh semua bisa, semua punya. Nggak ada yang dia nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dia tidak melakukan. Tapi orang tua yang lebih baik itu dia mau coba lakukan. Apa yang saya kurang, saya akan lakukan. Apa yang saya kurang, saya akan perbaiki. Saya akan perbaiki dan membuka ruang komunikasi dengan anak-anak untuk memperbaiki. Jadi terbayang kalau situasi yang dialami oleh anak-anak kita adalah situasi seperti ini. Itu akan menjadi pikirannya tidak tenang, perasaannya cemas, pikiran perasaan tidak cemas, yang tidak tenang kemudian cemas, itu akan berdampak kepada behaviornya. Dia menjadi anak yang agresif, dia menjadi anak yang tertekan, dia menjadi anak yang pemalu, anak yang pemarah, anak yang tantrum, anak yang apa lagi, anak yang cengeng, dan lain sebagainya. Begitu mendengar suara langkah papanya datang, dia udah mulai muncul kecemasan. Karena mungkin yang dia lihat sehari-hari adalah pola asuh yang seperti ini. Ini adalah anak yang sama, orang yang sama Bapak Ibu. Anak kecil, dia dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak bisa meregulasi emosi. Mungkin ayahnya ini seorang rohaniawan. Seorang misalkan kepala sekolah juga bisa. Seorang pemimpin di perusahaan yang luar biasa, bisa. Tapi pada saat dia mengalami tekanan, entah itu di gereja, entah itu di perusahaan, entah itu dimanapun, dia tidak bisa regulasi emosinya, tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga pada saat dia bertemu dengan anak yang mungkin anaknya polos bertanya sesuatu kepada ayahnya, dia ke-trigger Bapak Ibu. Jadi apa? Jadi marah dan dia melakukan kekerasan. Dan ayahnya ini berpikir bahwa metode seperti ini akan memecahkan masalah. Kalau saya ungkapkan rasa kesal saya, rasa marah saya dengan cara seperti ini, maka semua akan selesai. Istri tidak akan cerewet, anak-anak tidak akan melawan, semuanya selesai. Mungkin selesai dalam saat yang singkat, tapi itu menimbulkan masalah baru Bapak Ibu. Bapak-bapak mungkin bertanya, aduh kenapa gambarnya bapak-bapak? Tenang, ini ada ibu-ibu ya. Nah, ya, satu sama ya, sama ternyata ya. Seorang ibu pakai kuda-kuda biasanya kalau emak-emak ya, dan menjerit. Oke. Seorang ibu yang dia tidak bisa meregulasi emosinya. Mungkin dia capek seharian, mungkin dia diomongin sama bestinya. Mungkin bestinya ada salah sangka sama dia, ributlah di arisan. Atau mungkin dia belum mendapatkan arisan, padahal mungkin dia perlu uangnya. Dia nggak bisa regulasi emosi. Ada apa di situ? Dia marah, dia kecewa, dia cemas akan masa depan karena uang bulanan sudah menipis. Tapi yang dia tahu adalah marah Bapak Ibu. Pada saat dia tidak bisa meregulasi emosi, maka yang keluar adalah teriakan, kata-kata yang kasar, melotot, memukul. Dan ini akan diwariskan oleh anak kita. Pada saat dia belajar, kalau ada masalah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tidak berjalan dengan baik, marah aja, teriak aja. Nah itu akan diadopsi oleh anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita mudah tantrum? Kenapa anak-anak kita agresif? Kenapa anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit untuk dikendalikan? Karena ada faktor ini Bapak Ibu. Ada faktor pola asuh yang dia lihat. Kalau dia nggak lihat dari papa mamanya, dia bisa melihat dari generasi di atas kita Bapak Ibu. Karena mungkin kita papa mamanya adalah orang-orang yang tidak berdaya di bawah kekuasaan mertua kita atau orang tua kita. Saya berbicara seperti ini tidak untuk menyalahkan orang-orang yang ada di atas kita Bapak Ibu. Tapi yuk kita mulai mengenali pola apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kita tidak bisa merubah orang-orang yang ada di atas kita. Untuk kita mengubah pasangan kita juga itu sudah merupakan sesuatu pergumulan yang besar Bapak Ibu. Yang kita bisa ubah adalah bagaimana respon kita. Pada saat kita mengalami situasi yang seperti ini, kita ubah polanya. Kalau kita tahu ini sesuatu yang kurang baik dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka terdampak kesehatan mentalnya tidak dalam keadaan yang prima. Jadi kita kenali kan, oh ternyata kalau marah tuh seperti ini saya. Kalau saya lagi kesel, kalau saya lagi capek, kalau saya lagi sedih tuh seperti ini keluarnya.
Itu adalah cara regulasi emosi yang gak baik Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu rasakan, emosi negatif yang Bapak Ibu rasakan, tapi keluar dengan satu ekspresi yang sama, yaitu marah. Itu tidak tepat. Kita akan belajar bagaimana kita meregulasi emosi nantinya. Tapi ini perlu dipahami sebagai dasar. Kenapa penting untuk regulasi emosi? Karena orang tua yang tidak bisa meregulasi emosi akan meneruskan pola asuh ini kepada keturunan selanjutnya. Dan mengerikan dampaknya Bapak Ibu. Saya adalah produk dari orang tua yang seperti ini. Tapi saya bersyukur ya, karena ya ada salah satunya, ada kebaikan Tuhan di dalam proses itu. Dalam proses seperti ini, kakak saya satu depresi. Itu membuat kami semua jadi kenal Tuhan Yesus, mencari pertolongan. Tapi kalau bisa Bapak Ibu ya, itu jangan diulangi prosesnya. Untuk proses pemulihan dari kakak saya yang depresi karena pola asuh yang kurang tepat dari ayah saya. Ayah saya itu 12 bersaudara dan anak keempat. Bisa dibayangkan tantangan orang zaman dulu, 12 bersaudara. Ya, mereka itu harus berjuang benar-benar untuk mendapatkan sesuatu, divalidasi, mendapatkan apresiasi, itu mereka harus berjuang, makanya terdampak kepada anak-anaknya, Bapak Ibu. Ya, dan saya menerima ini sebagai pengalaman hidup saya sehingga saya aware dan saya memutuskan menyadari ini ada kecenderungan ini di dalam diri saya dan saya menyadari saya harus merubah action saya. Tidak boleh anak-anak saya mengalami hal yang saya alami. Disitulah pergumulan saya untuk saya bisa belajar bagaimana regulasi emosi. Itu hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena pola yang seperti ini sudah membentuk kita sekian lama. At least mungkin 20 tahun Bapak Ibu dibentuk dengan pola seperti ini. Sekarang untuk mengubah dalam waktu yang singkat itu kita akan mengalami naik turun, up and down. Tapi tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu mau berproses untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan untuk menjadi yang sempurna. Nah, masalah-masalah yang tadi, apa yang mereka alami tadi, itu ternyata ya berdampak pada kesehatan mental anak. Saya mencatat 3 golongan terbesar. Hal-hal yang anak-anak alami yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Loss or separation. Ada kematian. Orang yang dikasih, entah itu ayah, ibu, pengasuh, atau kakek atau nenek yang terdampak atau memiliki hubungan yang sangat dekat kepada anak-anak kita. Itu akan berdampak kepada kesehatan mentalnya. Kemudian perpisahan dengan orang tua, mungkin orang tua bukan bercerai, tapi orang tua bekerja di lain kota. Papa, mama atau dua-duanya memiliki waktu bertemu yang singkat dengan anak-anak karena harus bekerja di luar kota. Perceraian itu juga berdampak, kemudian kehilangan sahabat terutama pada remaja. Kalau pindah sekolah tuh mereka udah mulai ada kecemasan Bapak Ibu. Ya, saya menangani klien beberapa remaja, ini tahun ajaran baru, ada yang pindah sekolah, ada yang temannya pindah, dianya gak pindah sekolah, temennya pindah Bapak Ibu. Dia kecemasannya mulai meningkat dan harus mengalami atau masuk ke dalam sesi konseling. Karena ternyata pada saat diselidiki anak ini, dia punya kecemasan dan ketrigger pada saat dia kehilangan teman. Karena dulunya papa mamanya itu sangat-sangat otoriter. Dia mengalami abuse secara verbal dan fisik. Kemudian papa mamanya bertobat. Jadi papa mama yang hangat, papa mama yang memperbaiki diri. Tapi ingatan itu masih ada Bapak Ibu. Jadi pada saat ada seseorang yang meninggalkan dia, pindah kota, nanti papa mamanya mau kerja sebentar izin keluar kota, dia mulai cemas. Papa mamanya sudah berubah Bapak Ibu, sudah mengasihi dia, sudah memberikan yang terbaik untuk dia, sudah memfasilitasi ada satu bonding, ya belajar sama-sama regulasi emosi. Tapi yang namanya trauma itu suka muncul kembali Bapak Ibu dan itu harus diselesaikan. Pada saat saya tanya apa yang membuat kamu begitu cemas dengan perpisahan, dia menangis Bapak Ibu. Anak usia 13 tahun anak laki-laki, dia menangis, badannya besar. Dia takut dengan kematian. Karena dia merasa dari yang tadinya diabaikan, yang tadinya dia mengalami satu kesulitan dalam hidupnya, kemudian dia mengalami perubahan kan. Papa mamanya sayang banget sama dia. Papa mamanya tuh berubah sekali sama dia, menebus waktu-waktu yang hilang. Dan dia tidak mau kehilangan momen itu. Makanya di dalam pikirannya, nanti one day kalau saya kehilangan, saya tuh gak sanggup
mengalami lagi kehilangan, sendirian, diabaikan, mengalami keterpurukan dengan yang namanya kematian. Dan dia menangis Bapak Ibu, meraung-raung. Nah, kita perlu selesaikan, apa nih? Ternyata sebegitunya Bapak Ibu. Belum kejadian. Ya, pikiran, overthinking, kecemasan, perpisahan itu akan berdampak luar biasa bagi kesehatan anak-anak kita. Ya, kemudian konflik keluarga yang berkepanjangan. Itu juga ada Bapak Ibu ya, konflik keluarga berkepanjangan. Papa mama bertengkar, papanya ada will, mamanya tinggal dengan anaknya. Papanya itu sayang banget sama anak ini Bapak Ibu. Dan anak ini, mamahnya itu kalau berbicara dengan papahnya lewat anak ini. Jadi dia sebagai curahan, tumpahan emosi dari papanya dan mamanya. Itu nggak baik Bapak Ibu. Itu bisa dibilang sebagai kasus emotional incest. Jadi ada hubungan ya emosional yang tidak semestinya. Mamahnya itu kecewa sama papahnya, menumpahkan semua unek-unek kepada anak remaja laki-lakinya. Padahal dia belum pada tahap yang matang untuk mengolah semua informasi. Dia jadi merasa harus bertanggung jawab atas hubungan orang tuanya. Kalau dia salah menyampaikan kepada ayahnya atau salah menyampaikan kepada ibunya, dia merasa bersalah. Itu nggak baik juga bagi kesehatan emosional. Mengapa papa mama kalau konflik itu nggak bisa menyelesaikan sendiri? Karena tidak memiliki cara untuk menyelesaikan konflik dengan baik, cara komunikasinya nggak baik dan tidak bisa meregulasi emosi dengan baik. Dan itulah yang diserap atau diturunkan kepada anak-anak kita. Nah kemudian ada perubahan hidup, ada kelahiran adik. Itu berdampak juga. Yang biasanya paling disayang anak pertama dia harus berbagi. Perasaan saya pun pada saat saya memiliki anak kedua, anak saya 3 Bapak Ibu. Anak ke-1 memiliki anak kedua itu saya juga perasaan saya agak-agak aneh. Yang tadinya saya fokus kepada satu anak, saya harus berbagi. Itu saya rasakan, saya dalam keadaan tidak baik-baik. Hampir saja saya baby blues pada saat itu. Tapi didukung oleh support keluarga dan lain sebagainya, saya bisa menghadapi masa-masa yang sulit itu Bapak Ibu. Anak kedua ke anak ketiga biasa aja. Karena kita sudah mulai membagi perasaan. Ya, kita sudah mulai terbiasa. Jadi anak ketiga itu tidak terdampak biasanya dari anak pertama ke anak kedua. Entah itu orang tuanya dan juga entah itu anaknya. Perlu penyesuaian Bapak Ibu. Dan kita dengan gampangnya kita meminta anak kita untuk langsung sayang sama adiknya. Kita meminta anak kita harus menjadi penjaga adiknya. Bapak Ibu bisa rasakan dia di dalam hatinya belum bisa menerima kehadiran adiknya. Saya ada saingan, saya nanti diabaikan. Papa mama kenapa selalu gendongin dedek? Saya nggak digendong. Dia kan belum mengerti Bapak Ibu. Kenapa adiknya itu perlu diperhatikan lebih dan lain sebagainya. Dan di saat yang bersamaan dia harus bertanggung jawab untuk adiknya. Kalau adiknya nangis, kakaknya disalahkan. Kalau adiknya misalkan ada sesuatu yang lalai untuk kakaknya lakukan, kakaknya harus menjadi penjaga 24 jam dari adiknya. Itu bukan sesuatu kondisi yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan disitulah muncul isu kesehatan mental Bapak Ibu. Kemudian apalagi pindah rumah karena lingkungan baru. Tetangga baru. Karena anak-anak tetangga mungkin menyenangkan sebagai teman bermain. Ini anak-anak tetangganya nggak ada teman malah mungkin ya, lingkungan barunya itu orang tua semua. Itu pun menjadi satu isu kesehatan mental anak. Awal masuk sekolah, perbedaan jenjang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA. Itu pun masalah Bapak Ibu. Entah itu karena ada satu ekspektasi yang dari TK main-main, kemudian sekarang harus bisa belajar dengan serius. Kemudian dari SD ke SMP, ya, yang dia tadinya paling besar, kelas 6, kemudian dia harus masuk kelas 7, paling kecil lagi kan. Dia yang tadinya mungkin bisa bebas sebagai kakak tertua di dalam satu level, dia sekarang paling kecil. Harus ikutin perintah-perintah dari kakak-kakaknya, kelas 9. Itu nggak mudah Bapak Ibu untuk sebagian anak. Perpindahan sekolah, perpindahan jenjang. Kemudian pengalaman traumatis, abuse, neglect, ya, kekerasan domestik. Tadi yang saya contohkan gambar ya, ada bullying. Kemudian ada kekerasan di sekolah, ada kecelakaan, luka parah, ada kesehatan yang terganggu. Kemudian ada bencana alam atau ada mengalami satu serangan teroris. Itu juga berdampak kepada kesehatan mental anak-anak kita. Jadi itu banyak sekali pengaruhnya. Kenapa seorang anak bisa didiagnosa ya mengalami satu isu kesehatan mental.
Nah, kemudian ini akan berdampak ya, sinyalnya nih, ini perlu diketahui ya, perlu dicatat oleh Bapak Ibu mungkin ya. Perilakunya nggak seperti biasanya. Kemudian kerap menarik diri secara sosial, cenderung menyendiri. Yang tadinya biasanya aktif sekarang cenderung menyendiri. Kemudian mudah bereaksi secara emosional terhadap masalah-masalah sepele yang biasanya cuek-cuek aja sekarang kok sensitif. Sumbunya pendek banget sekarang. Kok tadi bagaimana di sekolah, ngapain sih tanya-tanya? Nah mungkin seperti itu. Yang biasanya dia cuek aja santai. Tapi sekarang nyolot. Tapi sekarang tajam. Atau dia mulai bisa sorot matanya menantang papa mamanya. Nah kita perlu cari tahu. Bukan kita langsung judgement. Kok sekarang ya? Atau Cici sekarang ya? Mulai kurang ajar. Wah ya biasanya kan kata-kata seperti itu yang mudah kita keluarkan. Karena kita sudah capek. Karena kita sudah burn out Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah kita lupa untuk kita mencari tahu ada apa di balik kalimat-kalimat atau kata-kata yang nyolot yang dia ungkapkan. Kemudian mudah tersinggung, gampang marah, mudah kesal, sulit tidur atau kebanyakan tidur. Itu masalah. Kemudian sulit makan atau malah kebanyakan makan. Itu bisa kita lihat. Kok tiba-tiba susah makan atau kok tiba-tiba makannya jadi banyak banget? Ya, kemudian melamun, sulit konsentrasi, mudah melawan, menyerang secara fisik maupun verbal. Ada adiknya yang biasanya dia sayang sama adiknya atau misalkan tidak terganggu dengan kehadiran adiknya, sekarang langsung apa? Main getok. Kemudian usir adiknya, ya dia teriak sama adiknya. Kemudian dia banting pintu sama papa mamanya dan lain sebagainya. Kemudian prestasinya juga mulai menurun secara drastis atau malah sangat berusaha untuk memiliki prestasi. Ini adalah ciri-ciri, sinyal. Ini dikenali dari dini Bapak Ibu, ada apa? Kita eksplorasi lebih lanjut lagi. Bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dengan konselor atau ketenaga profesional untuk mencari tahu ada apa. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan menjadi gangguan mental yang serius. Tapi ini gejala-gejala awal. Nah kasus kesehatan mental di sekolah anak TK sama SD biasanya ya terlihat dari keterlambatan perkembangannya. Kemudian gangguan perkembangannya yang seharusnya sudah bisa menulis, sudah bisa pegang pensil, tapi kok sulit ya untuk menulis di atas garis atau meletakkan gambar sesuai instruksi. Itu sulit. Kemudian kecemasan berpisah pada saat dada-dada diantar ke sekolah itu nggak mau pisah. Itu ada sesuatu. Autism, Asperger ya, gangguan konsentrasi, gangguan komunikasi, anxiety, cemas, kemudian kemarahan, kemudian mengalami atau menjadi pelaku atau menjadi korban bullying. Kemudian selective mutism itu adalah gangguan berbicara tapi muncul di saat-saat tertentu. Fobia sekolah, tiba-tiba gak mau sekolah. Anak saya ikut eskul Bapak Ibu ya, pada saat itu ikut eskul berenang. Yang tadinya dia suka banget berenang, suatu saat dia gak mau berenang. Ada aja alasannya, nanti pusing, nanti sakit perut, nanti sakit kakinya dan lain sebagainya. Saya berusaha mencari tahu ada apa. Ini kan kegiatan yang kamu suka banget gitu ya. Ada apa, dia gak mau cerita Bapak Ibu. Saya tanya sama gurunya. Ada apa sih anak ini kok sudah 2 minggu gak mau berenang, sulit sekali untuk diajak berenang. Oh Bu, gak ada apa-apa sih. Kalau dia di berenang itu dia menyelesaikan lintasan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya dapat hikmat untuk bertanya, menyelesaikan lintasan, tunggu, berapa lintasan dan seberapa panjang lintasannya. Ternyata kolamnya itu kolam yang panjang dan 10 kali kalau gak salah itu usia SD. Oke, nah saya mungkin dapat ide nih. Mungkin ini yang harus saya konfirmasi. Oke, Koko gak mau berenang. Ada sesuatu yang mengganggu Koko atau apa? Enggak, gak mau aja, sakit perut apa segala macem gitu ya. Akhirnya ketemu, ternyata dia sudah masuk ke dalam kelompok yang nomor 1. Kan itu berenang itu kan skillnya dibagi-bagi. Ada 1, 2, 3 kalau gak salah seperti itu ya. Yang sudah bisa beberapa gaya dan sudah bisa mandiri itu di kelompok nomor 1. Kalau baru masuk itu baru bisa belajar gaya itu di kelompok nomor 3. Yang sedang itu kelompok nomor 2. Dan dia di nomor 1 dan harus menyelesaikan beberapa lintasan dan di waktu. Nah ternyata itu yang membuat dia tidak sanggup Bapak Ibu. Nah pada saat kita ketemu akarnya, akhirnya kita bisa menyelesaikan. Apa yang membuat kamu merasa berat untuk menyelesaikan lintasan itu? Capek atuh mah, katanya gitu ya. Nggak dikasih istirahat dan lain sebagainya. Bisakah kamu ngobrol sama gurunya? Jadi kita ini Bapak Ibu pada saat kita menemukan semua gejala-gejala dan kasus-kasus kesehatan mental ini,
Coba kita jangan fokus kepada fenomenanya, bukan fokus kepada fobianya. Bukan fokus kepada anxiety-nya atau problem dia di saat dia ekspresikan kemarahan. Tapi coba cari tahu apa sih akar masalahnya. Kalau Bapak Ibu sibuk menyelesaikan fenomenanya, menyelesaikan perilakunya, maka itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Ada pemicu, itu akan membuat dia mungkin akan lebih bereaksi lebih keras lagi terhadap masalah yang datang. Coba cari akarnya. Kalau saya menyuruh anak saya waktu itu berenang, kemudian saya kasih semangat, ditemani sama mama, dibawain bekalnya, itu kan menyelesaikan fenomena dia kan, memberikan rasa nyaman yang sementara. Tapi saya tidak fokus apa sih yang dia alami sebenarnya. Ternyata dia capek, dia takut untuk dia tenggelam mungkin. Ya, karena dia begitu lelah untuk menyelesaikan target itu. Gurunya mengatakan ini anak bisa dan mampu, tapi ternyata lupa untuk melihat atau memvalidasi perasaan anak yang merasa takut atau kecapean. Itu satu emosi yang perlu kita validasi Bapak Ibu. Ya, jadi pada saat kita menemukan ya kasus-kasus seperti ini, kemudian SMP dan SMA itu seringkali sebagai korban atau pelaku bullying. Kemudian body image. Nah, klien-klien saya di anak-anak SMP atau SMA tuh datangnya dengan keluhan ini Bapak Ibu. Pandemi pakai masker. Kemudian pada saat selesai pandemi maskernya dibuka. Mulai deh ada yang iseng. Kamu cakepan pakai masker ya? Nah, itu mulai deh. Itu terbawa loh. Nah, itu trigger Bapak Ibu. Trigger untuk sebagian anak gak masalah. Bahkan Gibran pun waktu itu bilang ya, masker itu meningkatkan kegantengan katanya gitu ya. Kalau nggak salah ada, waktu itu pernah ada artikelnya. Untuk berapa anak nggak masalah, jadi satu bahan candaan. Tapi mengapa untuk sebagian anak menjadi kecemasan yang berlebihan? Karena ada inner voice di dalam diri dia Bapak Ibu. Inner voice-nya dari kecil sampai dia remaja, mamahnya selalu bilang sama dia, pakai baju yang benar, pakai baju yang rapi, supaya cantik. Nih, kamu pakai ini, kamu rapi-rapi, kamu mama beliin ini, mama beliin itu, supaya cantik. Ternyata akarnya adalah bagaimana saya harus cantik. Waduh, saya selalu mungkin ngomong seperti itu sama anak-anak saya puji tuh, kamu cantik, kamu anak yang cantik. Bapak Ibu, kalau memang tujuannya itu untuk mengapresiasi, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, apakah Bapak Ibu mengatakan itu dengan tekanan? Harus cantik, harus baik di depan engkong sama emak. Supaya kita tidak dimarahin. Supaya kita tidak diomelin. Hati-hati Bapak Ibu, itu akan menjadi inner voice di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana harus senantiasa paripurna Bapak Ibu. Cantik, bagus. Makanya pada saat ada kata-kata yang lain daripada kata cantik, dia akan menjadi cemas. Karena saya harus cantik supaya saya diterima. Saya harus cantik supaya saya disayang. Ada papa mama yang gandrung kepada kesehatan fisik. Bapak Ibu berolahraga, sepeda, treadmill dan lain sebagainya. Langsing dua-duanya. Kemudian gaya hidup ini ditularkan kepada anak-anaknya. Anak-anak SMA itu kan masih banyak makan Bapak Ibu. Anak perempuan. Dia merasa kalau dia nggak kurus seperti papa mamanya itu dia nggak berharga. Muncul kecemasan Bapak Ibu. Merasa dirinya nggak baik. Merasa dirinya nggak oke, nggak disayang. Papa mama puji saya kalau saya sehat, cantik. Kalau saya langsing. Jadi dia menakar makanannya Bapak Ibu. Bahkan seringkali skip makanannya. Dan dia mulai tidak bisa berdamai dengan dirinya. Rasa sakit yang dia tahan. Dia akhirnya apa? Melakukan barcode Bapak Ibu. Barcode itu menyayat-nyayat dirinya. Mamanya menemukan dan mamanya seketika panik. Dan mamanya adalah rohaniawan di satu gereja. Tidak otomatis kita melayani anak-anak kita dalam keadaan baik. Kalau kita tidak mengusahakan yang namanya kedewasaan emosional Bapak Ibu. Dan ini adalah hal yang lumrah Bapak Ibu. Kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja. Entah itu orang-orang di gereja, entah itu orang-orang di jalanan, entah itu orang-orang di pasar, entah itu orang-orang di sekolahan ini, di sekolah negeri dan dimanapun bisa terjadi pada siapa saja. Dan kita jangan memakai stigma bahwa orang-orang yang memiliki isu kesehatan mental adalah orang-orang yang tidak berguna dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Itu sama dengan kita sakit perut, sakit kepala, tapi yang ini yang sakit adalah
mentalnya, cara berpikirnya, cara dia merasa yang kurang tepat sehingga dia dikatakan punya isu kesehatan mental. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sekarang merasa perlu mencari profesional, carilah. Sebelum itu menjadi satu masalah yang sulit untuk ditangani dan butuh proses. Kakak saya bisa pulih dari depresi itu 7-8 tahun Bapak Ibu. Dan hingga sekarang hubungan dengan papa saya itu masih sering ke-trigger. Itu udah berlalu zaman kapan Bapak Ibu, tapi itu perlu waktu yang panjang untuk memulihkan semua traumanya. Jadi Bapak Ibu jangan deh buang-buang waktu ya sekitar 6-7 tahun Bapak Ibu. Mendingan kita isi sekarang ya, perlengkapi diri kita untuk kita bisa terapkan pola yang benar. Dan kedepannya kita bisa melepas anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, ya apa yang bisa kita lakukan? Smart parenting. Banyak sekali metode parenting. Ada yang namanya positive parenting. Ada yang namanya co-parenting. Itu biasanya menggabungkan beberapa pola parenting. Positive parenting itu ya itu tadi ya, memvalidasi, dirinya hadir untuk anak-anak. Co-parenting itu mungkin sudah dibahas oleh Pastor Yeri kemarin ya. Di 2 minggu yang lalu, bagaimana ayah hadir, itu co-parenting. Dan saya cuman merangkumkan saja dari beberapa yang saya pikir itu baik untuk kita terapkan. Bagaimana kita menerapkan smart parenting. Kasih ya, kasih yang kita berikan itu ada untuk mereka dengan kehadiran kita. Bukan sekedar papa mama ada, tapi papa mama hadir, tersedia. Lepaskan semua gadget, lepaskan semua pekerjaan dan kita fokus untuk anak-anak kita. Itu yang namanya hadir. Bukan sekedar ada sih di ruang makan. Papa, mama, anak, pembantu, emak, engkong ada semua di ruang makan. Tapi apakah bisa mendengarkan cerita satu dengan yang lain? Apakah bisa ngobrol dengan bebas atau terbuka? Belum tentu kan? Hadir itu kita lebih dari sekedar ada dan ada komunikasi, ada bonding yang terlihat. Komunikasi, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita merespon apa yang mereka ceritakan, conversation. Nah, saya akan menyoroti kepada 3 hal, listen, feeling, and coping yang saya ajarkan dan kalau waktunya mencukupi itu akan ada simulasi. Oke ya. Kemudian support ya, kesabaran kita. Karena firman Tuhan di Ulangan 6 mengatakan apa? Firman Tuhan, semua itu harus diajarkan apa? Berulang-ulang. Jadi kita misalkan ajarkan regulasi emosi, ini udah 10 kali nih Bu, tapi masih belum ada pertumbuhan. Berulang-ulang. Sampai kapan? Selama kita menjadi orang tua. Karena itu akan musimnya akan terus berganti dan akan berubah. Tantangannya akan semakin banyak. Ya, jadi jangan kita pikir cukuplah saya mengajarkan di 10 tahun pertama kehidupan. Enggak Bapak Ibu. Sampai sekarang pun kami masih mengajarkan bagaimana meregulasi, bagaimana berkonflik dengan baik di hadapan anak-anak kami. Rest time, istirahat yang cukup, exercise, olahraga, ya, healing keluar, ya, ikut di dalam satu kegiatan cross country kalau zaman dulu ya, di alam. Kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung dan banggalah dengan anak-anak kita. Nah, kita perlu memberikan tadi ya untuk feeling, kemudian coping dan listen. Itu prinsipnya adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di Alkitab ada di Yohanes 8 dan Yohanes 4 bagaimana Yesus menjalin hubungan dengan orang yang berdosa. Yesus bukan fokus kepada apa yang orang berdosa itu lakukan. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub dan satu lagi perempuan yang kedapatan berzina dan dia diseret oleh ahli Taurat untuk dihukum. Ahli Taurat menantang Yesus, ayo harusnya ini dirajam sampai meninggal dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak. Fokus kepada apa yang dilakukan, fokus kepada dosanya. Tapi Yesus fokus kepada memberikan apa yang orang ini butuhkan Bapak Ibu. Nah kita pun bisa mencontoh pendekatan yang Yesus lakukan. Memberikan apa yang anak-anak kita butuhkan. Kebutuhan fisiologis itu pasti papa mama sudah penuhi. Bagaimana dia bisa berpakaian, bagaimana dia punya tempat tinggal, pendidikan, dia bisa makan. Nah yang kurang ini adalah rasa aman, relasi, rasa berharga dan penerimaan. Bagaimana pada saat anak-anak kita gagal, dia datang kepada kita, kita menjadi orang yang aman. Bukan orang yang langsung mata kita menatap dia dengan penghakiman. Langsung kita ya menjauhkan diri dari dia. Karena kamu gagal, kamu dihukum. Kamu gak boleh masuk kamar atau kamu gak boleh makan. Kamu gak boleh dapat apa ya istilahnya adik kamu boleh bersama dengan papa mama, kamu di luar. Nah itu tidak ada relasi yang baik.
Ya Bapak Ibu. Kemudian menghargai, bagaimana kita menghargai sekalipun mereka gagal. Sekalipun mereka adalah anak yang pemarah. Sekalipun mereka anak yang rebelnya tinggi. Bagaimana kita tetap ada untuk dia, menghargai dia pribadi yang penuh luka. Dia pribadi yang butuh untuk diterima dengan semua luka-lukanya. Nah seringkali kita sulit memberikan ini Bapak Ibu. Karena kita pun tidak mendapatkan ini dari orang tua kita. Tapi at least dalam pernikahan yang Bapak Ibu sedang jalani sekarang, yuk saling memberikan ini. Karena tangki emosi yang kosong dalam diri kita itu perlu diisi. Dan orang-orang yang bisa mengisi adalah orang terdekat kita. Kalau kita nggak dapatkan dari orang tua kita, kita bisa dapatkan dari pasangan kita Bapak Ibu. Yuk sama-sama bekerja sama untuk papa mama yang hadir di sini. Coba cari tahu di area mana Bapak Ibu itu merasa tidak dihargaikah, tidak diterimakah, tidak memiliki rasa amankah, atau tidak punya relasi yang baikkah, dan lain sebagainya. Mulai ngobrol hal-hal ini dengan anak-anak. Kita kenal ada yang namanya bahasa kasih Bapak Ibu. Bahasa kasih itu juga salah satu cara untuk kita memberikan perhatian, relasi, rasa berharga, rasa diterima. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah act of service. Bagaimana kita merasa dikasih kalau seseorang melakukan sesuatu tindakan untuk kita. Kemudian word of affirmation. Bagaimana kita merasa dikasihi atau dicintai kalau ada orang-orang yang mengapresiasi dengan kata-kata. Kemudian bahasa kasih yang ketiga, bagaimana kita dikasih kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu untuk kita. Hadiah-hadiah yang kecil ya, hadiah-hadiah kecil, snack-snack kecil, selipan buku, mungkinnya seperti itu. Kemudian waktu, quality time. Quality time bagaimana bisa merasa dikasih atau dicintai kalau kita punya waktu bersama-sama dengan anak kita. Ditemani aja, kita nggak lakukan apa-apa, itu akan merasa sangat-sangat happy dia. Ya, afirmasi, kemudian act of service, quality time. Kemudian apalagi tadi waktu, satu lagi kok saya lupa ya. Apa? Oh iya, physical touch. Dia merasa dikasihi atau dicintai kalau kita ada sentuhan, dipeluk, ditepuk-tepuk gitu ya. Disentuh sedikit aja gitu ya. Nggak perlu sampai anak yang udah besar kan sulit untuk dipeluk gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita ngobrol sama dia tuh tepuk-tepuk ya. Kemudian ininya dia dipijet nih tengkuknya gitu ya. Anak saya yang besar itu udah gede banget Bapak Ibu ya, udah tinggi banget ya. Jadi saya kalau ngobrol sama dia tuh suka sambil jalan tuh saya suka elus-elus itu, karena itu kesenangan dia waktu kecil. Ini kan nggak masih boleh gitu ya. Kalau dia dipeluk di depan umum dia mungkin masih agak malu, tapi saya lakukan hal-hal kecil, menyentuh dia pada saat berbicara. Nah ini yang perlu dipahami. Kita perlu sebagai orang tua, segagal apapun anak kita, serusak apapun anak kita, sedia punya titik kritis atau sejelek apapun lah dalam tanda kutip di mata kita, tapi ternyata dia punya kebutuhan yang dia perlu dapatkan Bapak Ibu. Kurang salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, atau salah 5, dia nggak dapatkan, maka isu kesehatan mental muncul lagi. Jadi ini semua tuh saling berkaitan Bapak Ibu. Kenapa kita pun menjadi orang tua yang tidak bisa regulasi emosi, tidak bisa komunikasi dengan baik, karena kita tidak dapatkan ini kan. Dan oke, kita tidak dapatkan, kita cari sekarang siapa yang bisa mendapatkan. Caranya bagaimana mendapatkan, bukan menuntut papa mama untuk memberikan kepada kita. Walaupun kita sudah tahu mereka nggak bisa berikan itu Bapak Ibu. Kita sadari polanya dan kita ubah apa yang kita bisa lakukan. Nah, regulasi emosi adalah tentang kemampuan diri memahami, mengendalikan emosi. Jadi tahu saya sedang rasakan apa, kemudian saya tidak membiarkan emosi itu menguasai saya. Ya, kemudian saya bisa mengekspresikannya dengan cara yang baik. Ada 3 target yang harus kita penuhi pada saat kita mengekspresikan emosi. Itu di mana-mana, di semua emosi negatif itu syaratnya sama Bapak Ibu. Tidak boleh merusak barang, tidak boleh menyakiti diri sendiri, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Itu adalah syarat mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. 3 itu. Jadi kalau anak-anak kita misalkan pada saat dia tantrum, ya kita jangan cepat-cepat mendiamkan dia. Diam nggak? Mungkin karena kita malu. Kita adalah orang-orang yang terpandang di kantor, di sekolah, atau di gereja. Diam nggak gitu ya. Nah, dia tantrum gitu. Dia tantrum nggak bisa dihentikan. Kita
kita harus cermati Bapak Ibu apa yang sedang terjadi dan kita berikan syaratnya untuk dia ekspresikan. Kamu kesal, kamu marah, apa yang gak nyaman di dalam diri kamu. Kamu boleh kok ekspresikan, kamu mau nangis, kamu boleh nangis. Tapi ingat ya, 3 hal ini. Tidak boleh merusak barang, tidak boleh menyakiti diri sendiri, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, anak-anak sudah diberikan batasan. Aku boleh ekspresikan, aku boleh keluarkan, asal 3 syarat itu tidak dilanggar. Itu dibiasakan dari anak-anak kita kecil Bapak Ibu. Nah, kemudian regulasi emosi itu kenapa penting? Karena John Gottman gitu ya, dia punya institut, dia bilang even more than IQ, your emotional awareness and ability to handle feelings will determine your success and happiness in life. Jadi nggak cuma IQ loh yang menentukan kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Tadi saya sudah panjang lebar di awal ya. Ternyata faktor kejiwaan itu juga yang di dalamnya terdapat. Bagaimana kita meregulasi emosi itu ternyata juga penting untuk kita dewasakan. Supaya kita menjadi orang yang happy. Untuk menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam relasi, berhasil dalam apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teori dasar. Anak yang tidak mampu mengendalikan emosi dan perilakunya akan kesulitan memiliki teman. Kenapa enggak? Betul kan? Ya, karena dia menjadi orang yang sangat-sangat annoying bagi temannya. Bentar-bentar marah, bentar-bentar pukul, bentar-bentar rebut, bentar-bentar tarik, bentar-bentar rusakin barang. Dia akan menjadi anak yang sulit memiliki teman. Ketidakmampuan dalam regulasi emosi mengarah pada serangkaian perilaku penuh amarah, melawan, menutup diri, atau juga kecemasan. Kemudian, next slide-nya. Nah, sebaliknya, anak-anak yang mampu meregulasi emosi, maka dia akan memberikan dampak positif dengan teman sebayanya. Ada prestasi yang baik yang dia bisa pertahankan atau dia terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kemudian dia bisa fokus pada tugas, fokus pada pekerjaan, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga menjauhkan mereka dari kecemasan yang berlebihan. Sangat penting untuk kita mengajari anak meregulasi emosinya, karena akan berdampak pada bagaimana dia membawakan diri, bagaimana dia menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Next slide-nya. Nah ya, coba satu-satu. Nah mungkin saya perlu waktu tambahan. Miss Santi adakah? Masih oke kah? Bapak Ibu masih oke untuk mendengarkan? Karena ini ternyata materinya masih panjang ya. Sampai jam 12 ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Ya. Anak-anak nanti menunggu aja ya. Biasanya papa mama nunggu anaknya, sekarang anak-anak nunggu papa mamanya. Nah, coba klik 1 kali. Jadi gini Bapak Ibu. Ini berlaku untuk kita sebagai orang dewasa awareness ya. Klik 1 kali bagian mumet tolong. Nah ya, jadi bagaimana kita mengenali diri kita. Bagaimana pada saat kita mengalami emosi atau ada kebenaran apa yang kita tanam di dalam otak kita, core belief kita. Kemudian bagaimana kita mengekspresikan emosi itu adalah berbicara tentang self-awareness. Bagaimana kita memahami diri. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu capek, Bapak Ibu pulang dari kantor, Bapak Ibu masak seharian capek, Bapak Ibu harus tahu saya capek atau saya kecewa. Misalkan Bapak Ibu yang dari kantor, target tidak tercapai. Atau misalkan ketemu teman yang tidak satu frekuensi, Bapak Ibu dijelek-jelekan, difitnah. Saya kecewa. Bapak Ibu harus tahu apa yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Oke, sekarang praktek misalkan ya. Coba, siapa di sini yang tadi pagi kita mulai tahu apa yang terjadi dalam diri kita dalam keadaan mengalami emosi marah? Adakah? Siapa yang tadi pagi atau seharian ini, ya dari tadi pagi deh ngantar anak ke sini capek? Saya hargai, oke ya. Nah itu adalah Bapak Ibu jujur dengan diri sendiri. Ini loh yang saya hadapi, berarti sisanya bahagia semua. Enggak juga sih Bu, betul ya. Yang marah juga pasti ada, cuman kan enggak terbiasa kita. Lingkungan tidak memberikan tempat kepada kita untuk mengungkapkan saya marah. Saya kecewa, saya kesal, nggak bisa. Nah tapi itu baik sekali untuk Bapak Ibu latih. Apa yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu harus tahu. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu, nanti keluarnya itu ke-trigger satu masalah sedikit, keluarnya adalah verbal abuse dan abuse secara fisik Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu apa yang saya alami. Kan banyak orang tua seperti itu ya. Kalau kita tanya sama anak-anak, dia sakit perut tapi keluarnya marah-marah.
Dia kecewa sama temennya, tapi dia marah-marah. Dia tendang pintu di rumah, dia banting sepatunya, dia tendang adiknya. Karena dia tidak terbiasa menamai dan mencari akar dari apa yang dia rasakan, Bapak Ibu. Kita pun adalah orang dewasa yang seperti itu. Tahu ada yang gak enak, tahu karena kita mungkin iri. Ada postingan teman kita, keberhasilan dia, iri. Tapi kita dikuasai oleh rasa iri, bukan mengelola iri, itu jadi uring-uringan satu hari Bapak Ibu, apapun salah di mata kita. Rasa iri itu baik untuk memacu diri kita untuk apa? Lebih baik. Bukan jadi saingan orang itu, tapi ada hal apa? Dia punya ini, aku cari tahu, aku punya kekuatan apa. Itu baik Bapak Ibu. Tapi bukan membuat kita jadi uring-uringan dan menyalahkan keadaan dan tidak bersyukur ya. Nah, ini self awareness itu baik untuk kita apa? Timbul atau berlatih yang namanya self management. Coba tolong diklik satu kali media. Nah, kalau kita tahu apa yang terjadi dengan diri kita, maka kita tahu bagaimana kita prosesnya, Bapak Ibu. Aku sedih, aku butuh menangis. Aku capek, aku butuh tidur. Aku marah. Aku butuh berbicara dengan seseorang untuk berdiskusi tentang hal ini. Kalau kita nggak tahu apa yang kita alami, maka kita nggak tahu cara prosesnya. Makanya anak-anak kan caranya tuh adaptasi dari kita. Kalau kita apapun kita keluarkan dalam bentuk marah, ya dia pun akan menjadi sama. Apapun marah atau apapun yang kita rasakan kita keluarkan dalam menangis. Anak pun sama, ngalami apa juga dia nangis Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa manage dirinya. Dia nggak bisa belajar coping mekanisme yang baik. Kemudian dia nggak bisa memutuskan yang terbaik untuk dirinya, nggak bisa Bapak Ibu. Karena dia nggak kenal dirinya. Jadi penting ya mengenali dirinya. Ini papa mama dan anak-anak. Anak-anak untuk mengenali dirinya harus dibantu Bapak Ibu. Mereka nggak bisa diundang ke kelas ini. Anak TK saya ajarin seperti ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Dia harus dibantu oleh papa mama. Dan papa mama di tempat ini adalah orang yang paling tepat. Nggak ada kita bilang aduh mampu nggak ya saya, aduh saya bisa nggak ya. Papa mama adalah orang yang paling tepat, yang Tuhan tempatkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu untuk membesarkan anak-anak yang spesial yang Bapak Ibu kasih di tangan Bapak Ibu. Nggak ada orang lain yang paling tepat. Bapak Ibu adalah orang yang paling tepat. Coba katakan orang tua hebat. Orang tua hebat ya. Oke, nah nanti dari kita self awareness, kita bisa manage diri kita, akhirnya kita bisa berdampak keluar Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengertiin orang. Kita bisa berempati sama orang, kita bisa positive thinking sama orang. Kalau kita di sini coba perhatikan, orang-orang yang tidak beres nggak tahu apa yang dia mau, nggak tahu dia bisa manage dirinya, maka relasi akan buruk kan? Selalu negative thinking, selalu playing victim, selalu merasa tidak bisa, tidak layak, tidak kompeten, tidak mampu dan lain sebagainya. Padahal dia punya segudang kemampuan Bapak Ibu. Karena apa? Dia skip, dia tidak kenal dirinya, dia tidak kenal potensi dirinya. Setiap orang yang lahir ke dunia sudah Tuhan berikan Bapak Ibu. Semua sudah Tuhan berikan, talenta, kemudian kemampuan, bakat, minat sudah diberikan. Tapi kalau kita selalu melihat orang lain, kita lupa untuk eksplorasi diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang-orang yang mengenali dirinya, dia akan sibuk eksplor apa yang ada di dalam dirinya. Dia gak punya waktu Bapak Ibu hibahin orang lain, gibahin orang lain. Dia gak punya waktu nyinyirin orang lain. Anak-anak pun seperti itu. Pada saat mereka tahu kemampuan dirinya, hal yang positif di dalam dirinya, hal yang bisa dia kembangkan di dalam dirinya, dia udah gak pusing lagi dengan orang lain Bapak Ibu. Ini berbeda, dia selfish atau self-center beda ya. Bukan itu. Ini adalah bagaimana mengembangkan potensi. Nah, pada saat sudah kita bisa mengerti orang lain, jadi suami istri, kalau misalkan istrinya tahu apa yang terjadi dalam dirinya, aku tuh lagi capek, aku tuh gak bisa diganggu. Dia bisa ngomong sama suaminya. Dan suaminya bisa ngertiin istrinya, tidak menuntut istrinya untuk masak. Begitu pulang kerja, tidak menuntut istrinya untuk beres-beres rumah pada saat pulang kerja. Itu kita bisa mengerti orang, Bapak Ibu, bisa menerima kelemahan orang. Tapi kalau kita sebagai istri mungkin menuntut suami kita, itu karena kita nggak tahu. Sadar diri kita. Kita nggak ada puasnya. Akibatnya apa? Kita menuntut. Apa-apa salah, apa-apa kurang. Anak-anak yang menuntut pun seperti itu Bapak Ibu ya. Nah pada saat social awareness-nya sudah ada, maka sudah bisa berdampak kepada apa? Social management. Dia punya relasi yang baik yang dia bisa
atur. Kemudian dia punya komunikasi skill. Pada saat dia sedih, pada saat dia marah, tapi dia bisa mengungkapkan dengan baik. Kemudian dia bisa konflik management. Pada saat ada konflik, dia tidak pakai mekanisme yang kabur, flight atau fight, berkonfrontasi, tapi dia mengemukakan dengan cara yang baik, asertif itu namanya, ya. Dan dia punya smart expressing, Bapak Ibu. Padahal misalkan dia sedang dalam keadaan gak baik, tapi dia bisa mengungkapkan dengan baik. Jadi orang tahu tujuannya, orang tahu bisa support dia, orang tahu bisa dukung dia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam cara regulasi emosi. Ya, cara regulasi emosi yaitu ada 3 hal, 3A, yaitu aware, accept, and action. 3A, aware, accept, action. Memahami apa yang ada di dalam diri kita, tadi sudah latihan ya, lagi mengalami apa, perasaan apa, kemudian mengizinkan untuk merasakannya, karena biasanya tadi, saya marah, tapi saya nggak izinkan saya merasakan marah. Akhirnya kemarahan itu dipendam, ditutupi sedemikian rupa. Anak-anak mungkin dia tahu dirinya marah, tapi papa mama bilang nggak boleh marah. Marah itu dosa. Tambahan lagi sama guru sekolah minggunya ya, nyanyiin ya. Marah itu dosa dan lain sebagainya ya. Itu akan membuat dia, saya marah tapi saya tidak mengizinkan diri saya merasakan marah. Boleh merasakan marah, boleh merasakan takut, kecewa dan sedih, tapi 3 hal tadi. Tidak merusak barang, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian mengungkapkannya dengan cara yang sehat. Next slide. Nah, ini ada contoh ya, bagaimana seorang anak kecil diajar untuk regulasi emosinya dengan dia kata-kata afirmasi. Karena bahasa kasihnya adalah kata-kata afirmasi. Boleh? Bisa diputar yuk, kita lihat sama-sama. Say I'm beautiful. Say I'm loved. Everyone can see. 2 tahun. There's a change in Cara copingnya, regulasinya dengan kata-kata afirmasi. Jarinya kebentur, tapi apa yang dia lakukan? Mamanya lakukan apa? Take another deep breath. Ini bisa jadi satu cara regulasi emosi ya. Tarik nafas, buang nafas. Look at mama. I know you smashed your fingers in the door, didn't you? Yeah. Okay, take a deep breath. Dia tadi kan mau nyalain pintu ya. Are you okay? Tuh pintunya. Nah, nggak tahu nih kalau mama di sini pintunya gitu ya atau gimana. Say I'm strong. Okay, look at mommy. Say I'm okay. Say I'm strong. Say I'm beautiful. Say I'm loved. Say I'm worthy. You're beautiful. You're welcome, baby. I love you. Ingat ya. Nah, anak ini tidak diajarkan untuk menyalakan pintunya. Nah, berapa banyak mungkin orang tua kita ya kalau lagi ngobrol atau misalkan main sama cucu tuh ya, itu masih ada orang tua zaman dulu ya, kepentuk batu, batunya nakal, atau misalkan lantainya yang dipukul dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah cara yang baik Bapak Ibu, tidak menyalakan pintu. Oke, kamu kebentur, kamu sedih, kamu mau nangis nggak apa-apa gitu ya. Kita memberikan diri dia untuk menangis. Orang tuanya tadi kan nggak bilang kan, nggak boleh nangis, diam-diam enggak kan? Tapi sambil dia menangis, sambil dia diberikan kata-kata afirmasi. Ya, next slide-nya. Ini saya harus ngebut ya. Nah, emosi itu muncul 2 kelompok besar Bapak Ibu. Dan kita harus menerima itu semua. Nggak ada kita hanya mau menerima emosi positif, emosi negatif kita nggak mau terima. Tadi saya sudah spill ya bahwa emosi negatif itu juga kalau dalam kadar tertentu itu membuat diri kita baik kan? Takut itu membuat diri kita mempersiapkan segala sesuatu lebih baik. Kemudian marah itu menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ada sesuatu yang dilanggar. Ada sesuatu hak kita yang mungkin dilanggar. Ada sesuatu yang mungkin kesepakatan yang tidak berjalan dengan baik. Ada orang yang memanipulasi kita, marah muncul. Kemudian emosi apa? Emosi penyesalan itu baik untuk kita supaya kita bisa memperbaiki diri, bertobat. Terbayang kalau kita nggak punya rasa takut. Anak-anak kita, ya dia dorong temennya, dia tendang temennya, dia bully temennya, merasa nggak apa-apa. Nggak ada rasa takut. Bahkan juga ada beberapa anak kan mungkin gurunya komen.
Mungkin dia sudah lemah ya, enggak mic-nya. Gurunya mungkin komen, anak ini nggak ada takut-takutnya. Nah itu, ada sesuatu yang terjadi ya. Dia bagaimana dia dikuasai oleh rasa beraninya terlalu berlebih malahan gitu ya. Kalau nggak ada takut-takutnya berarti beraninya itu berlebih sekali. Nah emosi positif dan emosi negatif itu baik sekali buat kita rasakan. Kalau emosi positif itu juga lalu emosi positif terlalu menguasai kita, misalkan rasa bangga. Rasa bangga, itu kan bagus kan, positif kan? Tapi kalau itu berlebihan Bapak Ibu, jadi apa? Sombong. Kemudian rasa love, kasih berlebihan, itu jadi apa? Tebar pesona Bapak Ibu. Kemana-mana tebar pesona. Ya, merasa harus dikasihi, harus diperhatikan. Jadi sesuatu di kubu positif atau negatif, kalau itu berlebihan, itu adalah sesuatu yang tidak baik, makanya harus diregulasi. Tapi dalam keadaan normal itu baik sekali untuk kita alami. Jangan Bapak Ibu ya menilai atau memberikan label yang negatif atau mematikan emosi negatif. Anak-anak kalau merasakan seperti itu oke. Suatu waktu anak saya pada saat masih di sini, dia memang badannya besar Bapak Ibu. Sekarang tingginya juga 185 ya. Nah, badannya besar dari kecil, dia berbaring pada saat tidur siang. Dia mukanya tuh gak seperti biasanya. Saya tanya, kenapa kok? Kenapa kok? Dia gak mau ngomong. Terus akhirnya dia ngomong, aku kesel sama teman aku. Kenapa keselnya kenapa? Ada sesuatu yang bikin kamu kesel. Aku dibilangin badannya besar. Dalam hati saya, kamu memang badannya dia besar kan ya gitu ya. Aku dibilangin badannya besar. Oke, ada yang salah dengan badan kamu yang besar? Saya jadi tanya, cari tahu kenapa dia terganggu dengan ungkapan badanmu besar. Iya, aku nggak suka aja dibilangin badannya besar, tapi memang kenyataannya badannya besar. Oke, kok apa yang kamu rasakan pada saat kamu dibilangin seperti itu? Kayak diejek, badannya besar, aneh, gitu ya, nggak normal. Nah, akhirnya pada saat pembicaraan itu, akhirnya dia bisa menerima Bapak Ibu. Apa keuntungan badannya besar? Setiap drama Bapak Ibu dia jadi wortel itu loh, pawopo. Nggak tahu masih ada nggak dramanya itu? Kalau Chinese New Year tuh ya. Wortel raksasa yang dicabut itu kan perlu yang badannya besar ya. Dia kayaknya bertahun-tahun jadi pawopo itu loh, kayaknya jadi wortel raksasa itu ya. Di Chinese New Year-nya Trimulya deh gitu ya. Nah, ada sesuatu ternyata dia baru sadar bisa berdamai dengan saya badannya besar. Kalau saya main basket tuh saya bisa lebih kena ringnya. Saya futsal juga saya bisa lebih pertahanan tim saya tuh lebih baik dan lain sebagainya. Butuh waktu untuk kita validasi. Jangan kita katakan istilahnya ya, udah cuekin aja. Dasar orang yang ngatain kamu tuh gak baik dan lain sebagainya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita katakan seperti itu berarti kita mengajarkan cara menyelesaikan masalah dengan cara pintas. Tapi kita mulai memberikan keterampilan kepada anak kita untuk boleh berdamai dengan dirinya. Apa perasaannya, apa solusinya. Ya, ini adalah bagaimana kita mengenali emosi kita. Next slide-nya. Nah, emosi itu ternyata ada banyak Bapak Ibu. Ada 6 kelompok emosi besar, tapi pada saat marah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu. Aduh, Bapak Ibu kepotong gak kecil begini, nanti bisa googling Bapak Ibu yang namanya roda emosi. Ya, nah di balik rasa marah tuh ada apa? Benci, ada rasa gila itu apa ya? Maksudnya apa ya? Udah gak bisa menahan gitu ya. Ada terancam, ada sakit. Nah, di balik rasa sakit itu rasa apa? Hancur atau malu? Di balik rasa terancam itu rasa apa? Cemburu atau tidak aman. Jadi tadi pada saat saya tanya sama Bapak Ibu perasaannya apa? Kalau ada yang perasaannya marah, Bapak Ibu cari tahu di balik rasa marah Bapak Ibu tuh apa yang Bapak Ibu alami. Nah, anak-anak itu hanya perlu menguasai 8 emosi ini. Kalau mereka diberikan emosi yang banyak itu pusing Bapak Ibu. Ya, anak-anak hanya perlu berdasarkan kurikulum Merdeka menguasai ekspresi dari 8 emosi ini. Bosan, marah, bingung, khawatir, bahagia, lucu, sedih, dan kecewa. Tapi kita orang dewasa, kita perlu cari tahu di balik bahagia ini apa yang terjadi. Nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak. Oh, ternyata saya bahagia karena saya tenang. Saya tenang karena apa ya? Saya punya harapan saya nggak hilang seperti itu. Kita perlu mengenali emosi kita, kasih nama emosinya apa, bukan kita apa-apa kita kasih nama marah.
pokoknya marah aja. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Di balik rasa marah ada apa? Mungkin kita nggak marah, kita kecewa atau kita sedih. Tapi hanya yang kita tahu hanya marah, jadi keluarnya adalah marah, ekspresi marah. Sedangkan ekspresi itu banyak sekali. Next slide-nya. Ya, nah kita perlu mengajarkan kepada anak-anak menamai emosi-emosi ini dengan ekspresi emosi. Next. Ya, bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi kita juga orang tua perlu belajar Bapak Ibu ya. Nah, next lagi. Nah, pengenalan emosi ini ternyata bertahap. Ada film yang bagus sekali, Inside Out. Dulu pada saat pemeran utamanya si Riley itu masih usia di bawah 10 tahun, dia hanya tahu ada 5 emosi yang ada di dalam dirinya. Tapi pada saat dia sudah remaja, ternyata ada emosi tambahan yang sebenarnya ada, tapi itu mungkin tidak dia rasakan. Dan itu baru muncul pada saat dia remaja. Bagaimana dia mulai cemas, ada jerawat gitu ya, ada rambut yang tidak sesuai tatanannya, dia cemas. Kemudian bagaimana dia mulai iri, dia mulai ada persaingan dengan temannya, mulai merasa malu, mulai merasa Anwi itu bosan ya. Nah, dia ada 4 emosi yang mungkin dulunya nggak apa-apa. Anak saya tuh dulunya nggak apa-apa waktu SD. Tapi begitu remaja, kenapa ya muncul kecemasan? Kenapa ya muncul dia malesnya luar biasa, bosenan? Nah karena ini Bapak Ibu, pengenalan emosi itu bertahap. Ya jadi perlu waktu. Kita pun orang dewasa baru tahu kan tadi kan yang roda emosi sekian ratus emosi kan? Baru tahu. Kita yang baru tahu, yuk kita pelajari, nggak ada kata terlambat dan kita latih anak-anak kita untuk mengenali emosinya. Anak-anak TK, anak-anak SD itu yang ini Bapak Ibu ya. Inside Out seri pertama ya, kemudian anak-anak remaja itu Inside Out seri kedua. Kalau mau Bapak Ibu nonton filmnya. Next slide-nya. Nah, kita jadi tahu, kita jadi mengenali bahwa di balik seorang anak yang marah, di balik seorang anak yang tantrum, itu ada apa? Jadi ini namanya fenomena gunung es Bapak Ibu. Fenomena gunung es adalah apa yang terlihat itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya anak-anak atau orang dewasa alami yang tidak terlihat. Biasanya porsinya hanya 10% Bapak Ibu. Es yang ada di permukaan laut itu 10%. Ternyata di dalam permukaan lautnya itu 90%. Luas sekali jangkauannya. Dan kita hanya melihat gunung es itu cuma sebagian kecil. Biasanya kita melihat anak-anak yang sedih, anak-anak yang frustasi, anak-anak yang kasar, anak-anak yang bersembunyi, anak-anak yang berteriak, anak-anak yang menangis, cengeng, anak-anak yang gak bisa kontrol dirinya. Itu adalah fenomena yang mereka tunjukkan. Dan kita harus cari tahu ada apa di balik anak-anak yang marah ini. Ada apa di balik anak-anak yang cengeng ini. Ternyata dia kesepian, dia merasa diabaikan, dia cemas, dia sendiri, dia apalagi ya? Dia adalah anak yang mengalami satu serangan dari siapa, orang tuanya dan lain sebagainya. Dia adalah anak-anak yang berbeda, sadar dirinya berbeda, ditolak dan lain sebagainya. Nah dari sini kita jadi bisa mengembangkan sudut pandang yang positif terhadap anak-anak kita. Regulasi emosi, next slide-nya adalah bagaimana kita menyeimbangkan, ya, next slide-nya. Saya di sini nggak bisa. Bagaimana menyeimbangkan kalau misalkan ibaratnya kita lagi naik mobil, itu kan harus seimbang antara ngerem sama ngegasnya, Bapak Ibu. Itu pada saat kita seimbang, ternyata itu kita sehat secara mental, kita nyaman berkendara. Tapi kalau kita kebanyakan menghindari, stop atau mungkin kita mengekspresikan dengan berlebih. Nah disitulah butuh yang namanya regulasi emosi. Jadi semua itu bisa kita alami kan? Emosi positif, emosi negatif boleh kita alami. Tapi kalau kita fokus terhadap salah satu, kita hambat atau kita umbar, kita rem atau kita umbar, kita gas, maka disitulah tidak seimbang Bapak Ibu. Kesehatan mental kita ada isu di situ. Makanya kita harus belajar regulasi emosi. Bagaimana cara regulasi emosi Bapak Ibu ya? Dengan cara tadi kan aware, menyadari kita alami apa. Kemudian kita accept, oke, saya lagi alami itu. Walaupun sekeliling saya tidak mengizinkan, tapi saya mengizinkan diri saya untuk sedih dan menangis. Saya mengizinkan diri saya untuk capek dan tertidur. Saya mengizinkan diri saya untuk marah dan saya butuh sendiri. Nah itu Bapak Ibu aware dan accept.
Kalau tidak mengizinkan, Bapak Ibu marah, sedih, nangis, semua harus baik-baik saja. Itu tidak mengizinkan. Gimana kamu hari ini? Baik-baik saja, luar biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengizinkan, kita bisa curhat. Mungkin gak sembarangan orang. Kepada orang-orang yang kita percaya, kita bisa curhat, kita bisa ngobrol. Kita bisa buang sampah sama mereka. Itu kita mengizinkan, kita merasa emosi-emosi itu. Itu regulasi Bapak Ibu. Dan actionnya yang ketiga adalah bagaimana kita action. Bagaimana kita mengambil satu sikap untuk tindakan nyatanya seperti apa regulasi. Tarik nafas, buang nafas. Itu ada teknik 4-7-8. Tarik nafasnya 4, dalam hitungan keempat, tarik. Yuk kita praktek ya. Nanti 4, tarik. 1, 2, 3, 4, tarik. Kemudian 7 kita tahan. Kemudian kita hembus 8. 1, 2, 3 kita tarik yuk. 1, 2, 3, 4 tarik. Kemudian tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan dalam 8 hitungan. Jadi pelan-pelan. Nah itu membuat anak-anak jadi tenang Bapak Ibu. Kalau pengen marah, pengen mengungkapkan. Jadi gini, misalkan kalau ada anak kita tantrum, oke tarik nafas dulu yuk. Supaya kamu lebih baik, supaya kamu bisa cerita. Mama atau Miss akan tahu ceritanya kalau kamu bisa ngomong. Yuk tenangkan dirimu. Bukan hentikan tangisnya. Ya, bukan hentikan tangisnya karena ekspresi dia mengeluarkan dalam tangisan. Mungkin dia marah, kecewa, sakit, itu adalah valid Bapak Ibu. Kita harus validasi. Yuk kamu tenang dulu, kamu bisa bercerita. Oke, kamu boleh menangis, kamu marah, oke, tarik nafas untuk membuat kamu lebih baik. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian dengan kata-kata tadi afirmasi. Bukan hentikan tangisnya tadi kan, anak kecil tadi kan. Bukan hentikan nangisnya, dia masih menangis, tapi memberikan kata-kata afirmasi. Semoga kemudian kita akan belajar menerapkan pola komunikasi, action kita. Bagaimana regulasi dengan menerapkan pola komunikasi asertif namanya Bapak Ibu. Pola komunikasi asertif, I message. Yang biasa kita lakukan adalah you message. I message itu adalah pola komunikasi yang tidak mengkritik, memberikan pujian dan menjadi model. Kemudian ini bisa kita lakukan di dalam pertemuan keluarga, berbincang-bincang ya dalam kebersamaan keluarga. Bagaimana prakteknya iMessage? Next slide-nya. iMessage ini berpusat fokus kepada perasaan pembicara, perasaan kita. Kemudian memungkinkan pembicara menyampaikan perasaan dan keinginan tanpa harus memojokkan lawan bicaranya, tanpa harus menyerang pribadi orang yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian pembicara bisa tetap bersikap tegas tapi tidak menyalahkan lawan bicara. Ini ketentuannya ya, teorinya, nanti akan ada prakteknya. You message adalah menyampaikan komunikasi menyerang, memojokkan lawan bicara dan dimulai dengan kata kamu. Kemudian cara komunikasi ini tidak efektif karena berisiko ada hubungan yang rusak. You message itu seringkali kita dengar atau seringkali kita berikan. Kamu gak dengar apa kata mama? Kamu gagal lagi. Bisa gak lebih baik? Kamu gitu aja gak bisa. Nah kalau iMessage itu adalah mengungkapkan apa yang kita rasakan. Makanya tadi kan setelah kita aware dan accept perasaan kita boleh kok mengungkapkan perasaan kita. Bapak Ibu pahami ya? Ininya stepnya ya, sadari dulu, terima dulu, dan boleh diungkapkan. Cara mengungkapkannya dengan I message, asertif. Ini bisa dipraktekkan kepada suami istri dan kepada anak-anak. Jadi fokus pada perasaan kita, kemudian tanpa kita harus memojokkan lawan bicara kita, dan kita bisa tetap bisa bicara tegas. Bukan berarti kalau kita menyampaikan perasaan kita nanti kita direndahkan, enggak. Tetap kita bisa tegas. Next slide-nya. Jadi pola komunikasi ini rumusnya. Saya merasa kecewa ketika tim kita tidak bisa mencapai target. Saya berharap kita bisa perbaiki hal yang bisa kita tingkatkan karena ini akan berdampak pada keberlangsungan ya kita di perusahaan ini. Misalkan itu kalau kita sebagai bos. Kalau kita sebagai mama misalkan ya. Jadi rumusnya saya merasakan perasaan kita.
perasaan kita apa, alasannya ketika apa. Ketikanya saat ini ya Bapak Ibu ya, bukan yang 20 tahun lalu diungkit-ungkit lagi. Saya merasa apa ketika apa tuh barusan nih kejadiannya, bukan yang lalu-lalu, yang zaman purba tuh masih dibawa-bawa. Itu belum beres Bapak Ibu ya. Ada batasannya juga pada saat kita mengungkapkan asertif. Harapan kita apa? Harapan kita apa? Karena dengan harapan itu bisa diwujudkan, akan ada keadaan yang lebih baik. Next slide-nya. Contohnya seperti ini. Next slide-nya. Ya. Nah ini pada saat nggak bisa beresin mainan anaknya. Ya kamu nih ya selalu berantakan. Kamu nggak pernah tahu bagaimana capeknya mama beresin mainan kamu. Itu kan biasa kita seperti itu kan. Gubrak beresin udah gitu ya. Udah nggak usah main lagi gitu kan. Nah. Padahal serba salah ya, kalau anak gak main nanti dia ke gadget. Kalau gadgetnya diambil dia main, tapi mamanya gak mau beresin. Jadi yang mama mau tuh apa gitu kan, anak-anak seperti itu ya. Nah, iMessage-nya sampaikan perasaan kita. Kita apa nih perasaannya apa? Bob, mama merasa capek kalau terus-menerus beresin mainan kamu. Mama saya berharap mama pengen kamu bisa beresin sendiri mainan kamu. Terima kasih ya, Bob sudah mau bantu mama. Walaupun dia cuman singkirin sedikit gitu loh Bapak Ibu. Belum dia tiba-tiba jadi beresin mainan yang enggak. Tapi dia sudah mulai ada awareness. Mama sedih. Aduh aku gak mau bikin mama sedih. Kalau kalimat yang pertama di mata dia apa? Mama marah. Mama marah, saya belajar gak bisa, mama marah. Mainan saya gak bisa beresin, mama marah. Makan saya gak habis, mama marah. Saya terlambat bangun sekolah, mama marah. Memang mama saya adalah seorang pemarah. Nah, gitu ya. Papa juga sama deng gitu ya. Nah, tapi kalau gini, anak jadi mengenal emosi, macam-macam emosi. Mama sedih. Kalau mama sedih, nanti mama kepikiran, boleh. Tapi jangan sampai memindahkan emosi kita kepada anak ya, jadi membebani anak enggak. Kalau mama sedih, mama jadi apa ya, hatinya jadi apa ya berat untuk menjalani hari ini. Kita bisa jelasin Bapak Ibu. Mama sedih ya, atau mama capek. Atau bisa juga mama kecewa, boleh. Mama kecewa kalau terus-menerus ya, kamu melemparkan tanggung jawab beresin mainan kepada mama. Padahal kan kita sudah ngobrol. Mainan itu diselesaikan sendiri sehabis main oleh masing-masing anak. Kalau Bapak Ibu sudah punya ketentuan itu bisa dibahas. Jadi itu menyampaikan apa yang kita rasakan, ketika apa, harapannya apa, karena apa. Saya ingat pandemi, saya adalah orang yang gercep Bapak Ibu. Pengen orientasinya kepada tugas, apa-apa pengen cepat, apa-apa pengen cepat. Pada pandemi itu kan semua ada di rumah. Kemudian saya kerjakan semua dari rumah juga, pembantu nggak ada. Saya beberes rumah dan saya ikat satu kantong besar trash bag. Saya ikat dan saya minta tolong anak atau suami saya untuk beresin. Padahal mereka semua juga lagi Zoom sekolah, Zoom kantor dan lain sebagainya. Tapi gara-gara saya si orang yang pengen cepat selesai, apa-apa geraknya cepat, saya menuntut mereka untuk cepat-cepat membuang sampah itu. Dan pada saat lama nggak diangkat tuh saya kesel sendiri Bapak Ibu. Saya ambil sampahnya tuh saya kenceng-kenceng gitu. Saya buang ke tempat sampah di luar sampai semua dengar mungkin sekomplek. Brok gitu. Kemudian saya mulai menumpahkan kekesalan saya. Tuh ya nggak ada yang sayang sama mama. Nggak tahu ya mama tuh beresin rumah. Masak semua segala macam sendiri. Percuma lah. Semua di rumah juga nggak ada yang bisa bantuin. Percuma lah punya anak besar-besar juga nggak ada yang bisa bantuin. Apa yang terjadi? Itu regulasi emosi saya yang salah Bapak Ibu. Seharian itu saya uring-uringan. Karena apa? Saya merasa gak disayang. Saya merasa gak diperhatikan. Jadi lebay Bapak Ibu. Nah saya mulai ubah ya. Saya ingat pada saat itu saya capek jadi saya ke-trigger seperti itu. Saya mulai tarik nafas, kemudian hembuskan nafas. Saya mulai ajak bicara. Anak-anak dan suami saya. Mama tuh ya merasa disayang atau merasa dikasihi kalau ada orang-orang yang bantu mama tuh segera. Karena bahasa kasih saya tuh act of service. Kalau ada orang-orang yang mama minta bantuan kemudian cepat. Itu tuh mama merasa disayang banget. Kalau tadi kayaknya semua gak peduli. Jadi mama merasa capek sendiri. Mama berharap next kalau mama minta bantuan kalian cepet ya bantuinnya. Tapi kan saya udah kesel duluan ya Bapak Ibu kan. Udah menghabiskan satu hari itu dengan kesia-siaan, kesel kan. Seharusnya itu saya dahulukan yang tadi ngomong asertif dulu.
Tapi karena tadi memuncak, memang pandemi itu kan membuat kita levelnya naik ya stresnya. Dan saya pun harus bisa regulasi. Kemudian keesokan harinya saya mulai ikat lagi ya sampah dan saya letakkan. Saya tahu saya jangan ada di situ. Karena saya menuntut orang melakukan sesuatu segera mungkin kan. Jadi pada saat saya sudah delegasikan, minta tolong ya, ini tolong dibuang. Kepada suami dan anak saya udah berlalu dari situ. Gak usah saya pikirin, gak usah saya lihat Bapak Bu. Dan itu membuat saya lebih baik. Dan itu saya sadar apa yang terjadi di dalam diri saya. Dan bagaimana saya menerimanya dan bagaimana saya bertindak. Nah Bapak Ibu harus sampai di tahapan itu. Menyadari apa yang terjadi, apa yang dialami. Kemudian boleh merasakan itu dan boleh mengungkapkannya dengan cara komunikasi atau minta diperlakukan seperti apa. Next slide-nya. Nah, tipsnya agar iMessage-nya bisa efektif. Menggunakan intonasi volume yang konsisten. Jangan pakai teriak Bapak Ibu atau bentak. Katakan dengan jelas ya. Apa yang ingin terjadi, apa yang terjadi bukan mengungkit-ungkit yang lama. Jika perasaannya tetap kita nggak bisa tahan, pengennya marah. Kita tahan dulu Bapak Ibu ya, tenang dulu, tarik nafas, hembuskan nafas, berlalu dulu dari area yang membuat kita emosi. Kita menghindar dulu dari daerah itu. Saya waktu itu seminar di Medan, ini agak susah yang poin pertama. Karena di Medan itu ngomong biasa juga teriak Bapak Ibu. Ya, jadi mereka itu menjadi catatan yang penting tuh ya, Pa, Ma gitu ya, nggak boleh teriak. Ucok sama Butet tuh nggak boleh teriak-teriak karena di Medan itu sulit yang nomor 1. Ini aku udah biasa teriak Bapak Ibu ya. Nah itu tuh harus lebih lagi diperhatikan. Nah jangan melampiaskan emosi yang besar kepada pasangan sehingga menjadi takut. Pada saat iMessage itu tapi pakai emosi, jangan seperti itu. Tenangkan diri dulu Bapak Ibu. Jangan sampai ada perasaan takut, akan percuma. Kemudian diimbangi menunjukkan bahwa kita juga ingin mendengar iMessage dari lawan bicara kita. Jadi pada saat kita bicara, kita kesal, kita kecewa karena apa, ketika apa, harapan kita apa, gantian. Apa perasaan kamu? Kemudian harapan kamu apa? Nah itu ada timbal balik komunikasi dua arah. Jangan kita pengen dimengerti, kita pengen orang-orang tahu harapan kita iMessage, tapi kita tidak memberikan mereka memberikan iMessage-nya kepada kita. Kemudian hindari perkataan selalu atau tidak pernah. Kamu selalu, kamu tidak pernah. Atau misalkan dalam iMessage, Mama merasa sedih karena kamu selalu bikin kamar berantakan. Jangan ya seperti itu ya. Mama merasa sedih atau Mama merasa capek banget ketika kamu ya pagi-pagi itu sulit untuk membereskan tempat tidurmu. Nah itu bilangnya seperti itu, bukan harus apa selalu atau tidak pernah. Itu jadi labeling Bapak Ibu. Itu akan menjadi inner voice di dalam diri anak kita. Next slide-nya. Nah ini harusnya kita simulasi, cuman waktunya kayaknya gak cukup ya Miss Santi ya, sudah harus stop ya. Oke ya, ini nanti jadi PR aja Bapak Ibu ya, kalau misalkan nanti Miss ya bisa bagi jadi PR aja. Coba latihan iMessage-nya seperti apa, next slide-nya. Untuk anak 2-4 tahun, untuk anak-anak 5-7 tahun tuh kan, apa susahnya, kamu, next slide-nya. Nah itu kan, kamu tuh kan biasanya kita you message, next slide-nya. Nah, kamu tuh kan keluar lagi 15 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak tuh dari TK sampai 17 tahun ada di sini tuh mendengar berapa banyak kamu dan itu akan jadi inner voice bahwa kita memang nggak berdaya, kita nggak bisa, kita nggak telaten, kita nggak bisa benar dan lain sebagainya. Next slide-nya. Hati-hati bisa menjadi inner voice dan core belief di dalam diri anak-anak ya. Oke, saya sih berharap dengan pembelajaran kita yang singkat dan padat ini ya, bukan menjadi orang tua yang sempurna Bapak Ibu ya, next slide-nya. Tapi menjadi orang tua yang fokus kepada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Kemudian menjadi orang tua yang menikmati perjalanan parentingnya. Karena parenting kita tuh panjang, sampai kapan? Selama kita menjadi orang tua. Kemudian kita menjadi orang tua yang senang belajar, dan terima kasih Trimulya sudah memfasilitasi ya. Saya senang sekali banyak orang tua yang belajar, memotivasi untuk kita masih bisa bertumbuh, masih bisa berubah, masih bisa lebih baik. Itu grow mindset kita. Dan itu akan menular kepada anak-anak. Tuh, papa mama belajar. Jadi misalkan pulang dari sini, kita ngobrol sama anaknya. Aduh ternyata papa mama tuh selama ini kurang baik ya. Papa mama baru belajar tadi. Ternyata papa mama, yang papa mama lakukan tuh gak baik dan berdampak sama kamu hingga kamu seperti ini. Aduh maaf, papa mama baru tahu. Itu bisa diakui sama anak-anak dan kita bisa ada satu pemulihan hubungan di situ. Dan akhir kata,
Ya, bukan menjadi orang tua yang sempurna, tapi anak-anak membutuhkan orang tua yang semakin baik setiap harinya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari yang Tuhan jadikan begitu indah untuk kami sama-sama belajar di tempat ini. Bersyukur untuk Ibu Lina yang menyampaikan firman Tuhan, juga menguatkan kami sebagai orang tua, bagaimana kami juga menjaga kesehatan mental kami, dan juga dalam membantu anak-anak kami memiliki kesehatan mental yang baik. Kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk setiap hal-hal yang kami sudah boleh dapat pelajari hari ini, kiranya menjadi berkat buat kami, membekali kami dalam mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini. Kami mau berdoa untuk kegiatan kami selepas ini, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan semuanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.